kalau teman-teman nanti membandingkan teman-teman kalau menulis teman-teman di BKF, BRIN itu luar biasa. Nah, dulu kita pernah selevel itu kalau nanti Pak Anan boleh sharing ya. Kalau tulisan teman-teman di Bappenas. Nah, sekarang sudah banyak lagi teman-teman yang menulis di media massa. Nah, kemarin saya sampaikan ke teman-teman karena teman-teman di Bappenas itu ada satu tuntutan yang administratif terkait dengan jabatan fungsional perencana. Nah, tapi jabatan fungsional perencana itu sebenarnya di balik itu sebenarnya adalah tugas utama teman-teman di Bappenas itu sebenarnya di situ semuanya jelas ada justifikasi ketika menyusun dokumen perencanaan teman-teman dituntut untuk menulis dokumen itu secara sistematis, evidence based, objektif, kira-kira gitu. Apalagi kalau teman-teman nanti terkait dengan adopsi dan legitimasi rencana. Misalnya terkait dengan proyek nasional dan lain sebagainya. Teman-teman bisa menuliskan opini kebijakan di media massa supaya itu dapat diterima oleh publik, kira-kira gitu. Belum lagi nanti kalau pekerjaan teman-teman yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan rencana. Karena banyak di situ nanti terkait dengan indikator, pengumpulan data, argumentasi, dan kemudian juga nanti terkait dengan penelitian kebijakan dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita kaitkan tadi dengan HKM itu, kita secara aturan sudah memiliki kerangka kerja nasional Indonesia ini untuk perencana pembangunan. Jadi teman-teman harus bisa melakukan ini semua. Nah, dulu saya sampaikan dulu di dalam butir-butir perencanaan itu pernah ada kita ada kegiatan-kegiatan yang itu outputnya itu harus dalam bentuk tulisan. Nah, sekarang memang sebagian tidak ada di sebelah kiri ini. Tapi sekarang untuk teman-teman yang perencana muda kemadya itu harus memiliki HKM, yaitu dalam bentuk policy paper yang sudah diterbitkan. Apalagi kalau nanti teman-teman akan meniti karir menjadi perencana ahli utama. Nah, nanti teman-teman akan juga diminta ujian kompetensinya itu dalam bentuk penulisan policy paper. Nah, saya hanya membandingkan Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ini adalah pedoman bagi analis kebijakan di LAN. Mereka memiliki seperangkat tools atau apa ya syarat untuk bisa menjadi analis kebijakan di LAN. Itu lihat saja, ada policy paper, policy brief, artikel kebijakan, makalah, rancangan kebijakan dan lain sebagainya. Nah, ini kira-kira maksud saya, kita jangan sampai disalib. Sekarang kita udah disalib BRIN, Kementerian Keuangan. Nah, tiba-tiba sebentar lagi nih teman-teman LAN lah kira-kira gitu. Nah, apalagi kalau kita mau ngomong kebijakan di kita yang itu belum berbasis bukti. Nah, padahal kita ingin mempromosikan kebijakan yang berbasis bukti. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, Puspin, kami beberapa tahun yang lalu sudah melakukan ini, tapi tidak ini ya, belum masif. Nah, saya ingin ini kembali dihidupkan kembali untuk di teman-teman Bappenas. Jadi untuk menulis karya tulis ilmiah, baik itu ilmiah populer, policy paper, bahkan research paper, ini teman-teman harus menguasai empat ini. Saya nggak tahu nanti pas dari Indra, Pak Anan, kayaknya itu tanpa harus menguasai ini sih oke-oke saja. Ini maksud saya untuk orang yang biasa saja, misalnya seperti saya yang kemampuan menulisnya terbatas, tetapi untuk teman-teman yang memang talented itu memang nggak perlu ini. Tapi bagi saya ini perlu. Jadi teman-teman menulis itu bukan sesuatu yang goib, yang susah, itu skill yang bisa dilatih. Nah, tapi saya kemarin mengidentifikasi ada empat hal ini. Jadi materi substansi, teman-teman sudah pernah sudah tidak bisa diragukan lagi. Komunikasi tertulis lah, ini mungkin yang perlu dilatih. Kemudian juga kemampuan untuk melakukan kemampuan meneliti atau kepenelitian atau metodologi penelitian. Nah, mungkin nanti untuk teman-teman yang Gen Z dan mungkin Alpha, penunjang ini sekarang menggunakan media apapun ini sekarang lengkap sekali. Saya hanya mencontohkan saja. Teman-teman sekarang yang di Bappenas yang itu berkutat dengan kerangka logis, dengan DIS, ini perangkat untuk analisis data itu luar biasa sekarang, banyak sekali. Tidak sekedar regresi, path analysis, social network analysis, itu semuanya ada. Nah, kemudian apalagi kalau nanti kita lihat terkait dengan analisis data. Sekarang semuanya itu lebih banyak mudahnya dibanding dulu. Dulu misalnya untuk SPSS ini kita harus manual dan sekarang semuanya sudah aplikasi. Nah, ini adalah salah satu contoh yang selalu saya dorong ke teman-teman, tulislah hasil-hasil pembangunan yang itu luar biasa di kita dan kemudian teman-teman tidak perlu mencari data di lapangan.
Kalaupun misalnya teman-teman tidak ada hal yang ditulis, tidak ada data, ini yang saya sampaikan adalah ini seperti yang dilakukan oleh Kompas misalnya melakukan analisis konten. Teman-teman bisa melakukan analisis RPJPDN, RPJMN, RPJPN, kemudian sektor tertentu dengan analisis ini. Ini tanpa kita harus mengumpulkan data misalnya. Nah, nanti yang harus kita lakukan hanya belajar terkait dengan aplikasi pengolahan datanya. Dan mungkin nanti juga terkait dengan penulisan dan lain sebagainya. Ini misalnya adalah salah satu contoh juga yang pernah saya lakukan ketika COVID. Saya ingin melihat misalnya terkait dengan analisis stakeholders, siapa saja yang berperan aktor ketika terjadi COVID misalnya. Ini dengan hanya menggunakan Twitter misalnya. Dan ini saya hanya menggunakan analitik, lupa saya. Analitik lah, pokoknya analitik seperti itu. Dan ini tidak menggunakan data yang rumit. Kita hanya punya akun, ya memang harus punya akun di Twitter, dan kemudian kita harus bisa mengambil datanya API-nya, dan kemudian kita harus menguasai aplikasi ini. Kira-kira itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman All Star, dan kemudian juga ini teman-teman senior kami, Mas Pak Anan, yang istiqomah, tulisannya luar biasa, bukunya banyak sekali yang selalu menginspirasi kita dan memotivasi untuk terus berkarya. Semoga ini bisa meningkatkan kualitas teman-teman pribadi dan kemudian juga bisa membawa nama Bappenas ke depan. Terima kasih. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Pak Anan. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wigyo, makasih banyak Pak atas pengantarnya dan motivasinya ya buat mungkin rekan-rekan untuk nanti bisa punya motivasi lebih begitu ya untuk menulis begitu ya. Tidak hanya menulis opini kebijakan mungkin ya, tetapi untuk terkait dengan penulisan hal-hal yang lain begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kita langsung saja masuk ke materi begitu ya. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mas Lutfi Muhammad Iqbal begitu ya. Nah, Mas Lutfi Muhammad Iqbal, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, siap. Terima kasih Mas Yudis. Mohon izin Pak Wigno, Pak Hanan, Bapak Ibu, Mas Daren. Um, izin share screen. Ya, jadi kemarin diminta untuk sharing sih ya. Jadi tentang penulisan opini kebijakan, dasar-dasar penulisan opini kebijakan, dan juga berbagai pengalaman menulis opini. Mungkin tidak akan terlalu banyak sih materinya. Jadi harapannya nanti kita bisa diskusi. Dan saya sebetulnya apa ya? Saya ngefans sama Mas Darendra, Mas Husni, Pak Hanan, Pak Winyo, yang memang sudah lebih senior dan banyak tulisannya gitu. Jadi memang kalau saya sendiri baru belajar lah gitu di sini. eh ya, jadi mungkin pertama-tama kita butuh tahu dulu sebetulnya apa sih opini kebijakan itu gitu ya, dan apa bedanya dengan tulisan yang lain. Ini saya coba cari-cari. Jadi intinya adalah yang tadi mungkin Pak Wagnya sudah sampaikan ya. Jadi ada analisisnya, ada opininya gitu, ada pandangannya tentang isu kebijakan tertentu gitu. Tujuannya untuk tadi bagaimana kita mungkin bisa influencing policy makers gitu ya. Tapi kalau misalnya dari kita mungkin sebagai sebagai Bappenas karena dari internal gitu ya, mungkin kita mau menginfluence misalnya stakeholder atau misalnya tadi menjelaskan hasil perencanaan pembangunan atau misalnya kebijakan pembangunan supaya bisa diterima secara luas oleh publik gitu, itu juga bisa melalui opini kebijakan gitu ya. Dan di sini bersifat argumentatif dan berbasis bukti, jadi ada reason, ada argumen yang dibangun, ada data, evidence tadi, tetapi juga disampaikan dalam bahasa yang lebih persuasif dan mudah dipahami oleh audiens gitu ya. Jadi berbeda dengan misalnya policy paper yang memang spesifik gitu ya, atau misalnya tadi scientific paper yang mungkin nanti saya akan sampaikan di slide selanjutnya. Nah, ini eh, ringkasannya gitu ya, perbedaannya tadi di mana sih policy opinion, di mana sih policy paper, dan apa bedanya dengan scientific research atau popular writing atau personal thoughts gitu ya, atau diary. Jadi memang secara tujuan juga berbeda gitu ya. Opini kebijakan ini tadi lebih ke kita persuasi atau misalnya tadi mengekspos atau misalnya eh, mendeskripsikan tentang kebijakan tetapi berdasarkan opini kita gitu ya. Ada elemen opini di situ.
dan juga secara strukturnya juga berbeda, tone-nya juga berbeda, audiensnya juga berbeda gitu ya. Objektivitasnya karena tadi harus evidence based, tapi juga ada sisi opini jadi lebih mix gitu ya. Jadi ada beda sama yang kalau misalnya scientific kan dia harus benar-benar ya udah highly objektif yang memang findingsnya apa ya itu yang dicantumkan gitu ya. Sedangkan kalau policy paper tadi ada policy oriented dan mungkin spesifik gitu ya targetnya tadi ke policy makers atau government officials atau institutions. Dan kalau misalnya popular writing dia lebih cenderung lebih relax gitu ya, bisa subjektif bisa objektif tergantung tulisannya. Dan kalau misalnya personal diary, personal thoughts itu highly subjektif karena ya itu area kita untuk berekspresi secara bebas lah ya. Lalu format publikasinya juga mungkin berbeda-beda gitu ya, dan juga tadi area pengaruhnya juga berbeda-beda antara tadi yang scientific research yang mungkin rigid banget, metodologikalnya harus rapi, harus robust, sampai ke yang sangat bebas gitu ya di sisi spektrum personal diary. Nah, kalau saya pribadi, saya rutin nulis di blog di Medium itu memang isinya meskipun ada beberapa yang refleksi saya terhadap misalnya kebijakan-kebijakan yang saya temui gitu ya ketika di pekerjaan, tapi itu lebih ke ya udah konsumsi pribadi dan juga ya udah ekspresi pribadi aja gitu. Jadi memang mungkin tidak secanggih yang kalau misalnya di policy opinion yang di media massa gitu ya, karena itu mungkin udah dikurasi oleh dewan redaksi masing-masing media. Itu mungkin posisi opini kebijakan dalam spektrum tulisan. Nah, ini prinsip dasar penulisan sebetulnya waktu pas saya coba untuk iseng-iseng submit gitu ya, saya sempat baca artikel ini gitu ya, artikel di Kompas gitu, 5 kunci agar tulisan opini diterima dan diterbitkan ala Chatib Basri. Jadi sebetulnya kalau misalnya bicara Halo. Ya, sepertinya Mas Lutfinya ada gangguan koneksi ya, sinyal ya. Sedang coba saya tanyakan kembali. maaf Mas, tadi Oh sempat ya, siap. ya, saya izin share screen lagi ya. Apakah sudah terlihat? Sudah ya. Sudah terlihat Mas. Ya, Oke, ya. Tadi terakhir eh, sampai mana ya putusnya? Eh, ya masih di prinsip dasar penulisan sih Mas. Ya, oke. Ya, jadi di 5 prinsip ini yang pertama selalu mulai mulus dengan berangkat dari pertanyaan. Jadi ada hook atau claim gitu ya yang diintroduksi di awal gitu ya sebagai pembuka gitu. Dan 2, 3, 4 ini sebetulnya tips untuk isinya gitu ya. Jadi kalau kalau bisa tadi disusun secara mengalir, kalimat per kalimat, paragraf per paragraf, ditulis dengan logika berpikir yang runtut, eh, lebih ke flow-nya gitu ya. Terus yang analogi juga ini sebetulnya tidak harus tapi nice to have karena dia membantu pembaca untuk membayangkan sesuatu yang mudah diterima gitu ya. Dan juga hindari istilah teknis. Nah ini yang mungkin agak sulit gitu ya kadang-kadang buat kita di Bappenas mungkin karena kita kita rasa itu ada istilah yang common gitu ya, tapi ternyata kalau misalnya kita mau menulis untuk publik kita harus mengolah lagi lah gitu
supaya jadinya lebih lebih mudah untuk dipahami gitu. Terus yang keempat, kerangka tulisan. Nah, ini juga penting karena eh, space tulisan opini itu kalau misalnya di media mungkin terbatas ya gitu. Jadi kita juga harus tahu apa yang mau kita tulis, bagaimana strukturnya gitu ya, kerangkanya. Dan yang terakhir closingnya, menutup tulisan dengan beat yang seirama dengan beat pembuka. Nah, ini juga sebetulnya tips-tips yang dari Catik Basri ini ya gitu. Prinsip-prinsipnya ada 5 ini dan juga ada 5 tips juga. Yang pertama fokus gitu. Kadang kita kalau nulis itu karena ya tadi kalau kebijakan itu kan eh, kadang-kadang banyak gitu ya sisinya gitu. Jadi ada banyak yang sebetulnya menarik untuk ditulis gitu. Tapi ya kita harus fokus gitu ya. Harus opininya juga harus to the point. Tapi tadi mengalir dan ada story lainnya lah gitu. Nah, itu yang jadinya challenging juga kadang ketika nulis gitu ya. Terus juga harus timely. Nah, ini juga yang mungkin agak tricky gitu ya. Kayak kapan kita harus nulis tentang apa juga itu juga mungkin menjadi faktor penting kalau kita untuk tulisan yang akan kita sampaikan ke media gitu. Karena tulisan kita akan bersaing dengan tulisan-tulisan yang lain gitu ya yang mungkin sama-sama membahas tentang topik yang sama gitu. Nah, itu yang juga jadi challenging juga gitu soal time ini. Terus tadi mungkin setuju dengan Pak Wigno ya. Jadi kita harus jangan takut untuk menulis, jangan takut untuk mempraktikkan gitu ya. Jadi termasuk harus rajin membaca novel, membaca non-fiction, menonton film gitu karena ini bakal bantu banget kita untuk belajar menata alur pikiran, memperkaya kosakata gitu ya dari praktik-praktik ini. Dan yang imersif ini, nah ini yang kalau kalau dari Catik Basri dia bilang tulisan yang baik adalah tulisan yang membuat pembacanya larut gitu ya dalam gagasan yang ditawarkan oleh penulisnya hingga awal dari awal hingga akhir tulisan gitu. Tulisan yang baik adalah tulisan yang harus selesai sebelum pembaca ingin selesai membaca. Jadi kayak eh, itu yang jadinya kayak wah challenging banget gitu ya sebetulnya. Dan saya tambahin yang terakhir ini sih sebetulnya plus no secret gitu ya. Tulisan yang ditulis tidak membuat rahasia negara atau rahasia jabatan gitu. Nah, itu yang mungkin kalau saya pribadi sih pengalaman saya kemarin mungkin banyak banyak hal yang sebetulnya eh, ada beberapa kegelisahan gitu ya yang mungkin saya hadapi ketika di pekerjaan khususnya misalnya terkait dengan pembangunan IKN gitu ya yang ingin sebetulnya saya ingin nulis tapi nah itu saya nggak tahu maksudnya kira-kira saya boleh nulis sejauh mana bisa nulis sejauh mana kira-kira ini boleh atau enggak nah itu jadinya saya memutuskan untuk ya udah saya nggak nulis tentang itu sama sekali gitu karena saya nggak tahu nih saya bisa nulis ini atau enggak kayak gitu itu sih mungkin sekalian mungkin sekedar sharing ya tentang apa yang saya alami kemarin-kemarin. Itu prinsipnya. Nah, ini struktur struktur dasar penulisan mungkin saya coba coba bahas dari artikel yang saya kemarin publish aja gitu ya. Jadi eh, seperti yang tadi saya bilang, yang pertama itu mungkin opening gitu ya. Nah, saya coba juga pakai pertanyaan gitu ya hooknya tadi apakah ini pertanda pembangunan perkotaan akan terabaikan 5 tahun ke depan nah itu yang jadinya tujuannya sih dengan kayak gitu harapannya pembaca itu jadi bisa bisa penasaran juga gitu ya sama sama oh iya ya gimana ya gitu sama isi yang saya tulis gitu tentang membaca agenda perkotaan dalam Asta Cita ini gitu. Lalu tadi organization gitu ya. Jadi saya coba strukturkan berdasarkan tema-temanya gitu ya, berdasarkan apa yang ingin saya sampaikan gitu ya, opini-opini yang disampaikan terkait dengan topik yang saya bawa di sini. Lalu juga evidence-nya itu tadi gitu ya sebetulnya yang mungkin kalau misalnya dari Pak Wigno tadi canggih-canggih gitu ya datanya dan analisisnya segala macam canggih. Nah ini saya waktu pas kemarin nulis ini tuh sebetulnya mungkin ketika bicara perkotaan dalam Asta Cita bisa banyak gitu ya topiknya atau misalnya eh, apa data yang bisa menjelaskan itu bisa banyak. Nah cuman karena di sini saya ingin mengkritik maksudnya bahwa kebijakan pemerintah sekarang itu di Asta Citanya itu lebih ke spatially blind gitu ya. Jadi netral secara ruang gitu. Terus saya bawa evidence-nya itu contohnya adalah pembangunan 3 juta rumah gitu ya, 40 rumah per desa. Nah, saya analisisnya di sini sih cuma pakai Excel doang
untuk ngelihat sebenarnya kalau misalnya 40 rumah per desa ini di seluruh desa di Indonesia selesai nggak sih masalah perumahan-perumahan yang ada di tadi kawasan rentan, kawasan kumuh, bantaran sungai dan Sutet gitu ya, bawah Sutet gitu. Ternyata, nah findingsnya di sini adalah ternyata ada sekitar 1,6% desa yang tetap bermasalah sampai 2029 gitu. Kalau misalnya mereka pemerintah menjalankan 40 rumah per desa gitu dibandingkan program yang lebih targeted gitu ya sesuai dengan persoalannya. Nah, itu yang sebetulnya eh, yang di dicoba untuk ditampilkan gitu ya di sini persoalan dari kenapa kita harus place based gitu, tidak bisa place neutral kayak gitu. Dan setelahnya sih lebih ke bagaimana ya tadi ya sesuai dengan judulnya membaca agenda perkotaan dalam Asta Cita, sebetulnya ada nggak sih meskipun tidak spesifik gitu ya perkotaan itu disebut dalam Asta Cita, tapi ada nggak sih sebetulnya konten-konten yang sebetulnya dia align gitu dengan prinsip-prinsip pembangunan perkotaan itu sebetulnya yang tadi ya dicoba untuk disampaikan dalam opini ini gitu. Nah, nanti di akhir gitu di akhir karena waktu itu saya submit ini sebelum pengumuman kabinet sebetulnya gitu ya. Nah, call to actionnya itu sebetulnya saya ingin mencoba untuk mengconvince bahwa pemisahan Kementerian Perumahan dari PUPR saja tidak cukup gitu, tapi perlu Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan gitu ya. Itu yang sebetulnya coba di deliver gitu ya dari setelah menguraikan ini. Tetapi nah di closingnya ini dibalikan lagi gitu ya, tapi tergantung pada kehendak politik dan keputusan yang diambil pada 20 Oktober. Meskipun pada akhirnya ini terbitnya setelah 20 Oktober gitu, jadinya kurang kurang early sih sebetulnya ketika saya menulis ini, mensubmit ini, karena ini juga baru pengalaman pertama kali saya nulis gitu ya. Jadi itu mungkin secara struktur dan juga sekalian tadi sharing-sharing pengalamannya. Em, untuk nah ini sebetulnya yang bentuk lain gitu ya, pengalaman lain mengopinikan kebijakan. Jadi kalau yang tadi eh, bentuknya ada di opini media gitu ya, ada juga bentuk-bentuk lain seperti video infografis, lalu juga eh, dalam bentuk peta gitu, dalam bentuk personal blog yang tadi saya sampaikan gitu ya. Itu juga bisa sangat sangat bisa dilakukan seperti itu. Tapi ya itu tergantung gitu ya, tergantung sebetulnya audiensnya siapa yang akan kita sasar, substansinya konten apa yang mau kita deliver gitu ya. Eh, Terus ya tadi misalnya apakah yang mau kita sampaikan itu topiknya tentang apa, kira-kira audiensnya ada di channel yang mau kita sasar atau tidak gitu. Jadi ada beberapa pertimbangan gitu ya yang bisa me, ini bentuknya harus seperti apa sih gitu, menentukan kira-kira bentuk opini kebijakannya harus seperti apa. Ini contoh yang saya share di sini yang bentuk video infografis ini eh, sebetulnya tugas kuliah sih gitu, tugas kuliah yang diminta untuk di summary dan juga dikomunikasikan ke non academic audience. Jadi memang sama seperti seperti itu, cuman ini kebijakannya tentang kebijakan student housing gitu ya. Dan eh, ada gitu maksudnya ada yang menonton itu dan di ditanggapi gitu secara positif oleh alderman-nya kota yang memang waktu itu kami kritik gitu ya. Dan kita ya istilahnya hasil kajian ini jadi masukan gitu untuk pemerintah kota yang kita bahas di sini gitu ya. Terus topik yang lain juga ini misalnya tentang rethinking regional typologies for better cohesion in transition gitu ya. Nah, ini sebetulnya kayak mengkritik gitu ya bahwa di EU eh, klasifikasi daerah maju dan daerah tertinggalnya itu kan hanya hanya dari GDP gitu ya, dari ekonomi saja gitu. Nah, ini intinya di opini ini saya mengusulkan gitu ya, gimana kalau misalnya kita ganti nih klasifikasinya gitu berdasarkan adaptiveness gitu. Jadi seberapa adaptif dari
apakah daerah itu inovatif atau tidak, dan juga apakah daerah itu tadi terpenuhi social progress index-nya atau tidak gitu ya. Dan dua ini yang nanti bisa lihat setiap region itu posisinya di mana sih gitu, dan jadi lebih tidak hanya tadi daerah maju atau daerah tertinggal, tapi juga jadinya lebih lebih holistik, dan juga di tengah misalnya transisi digital, transisi hijau gitu ya, ini mungkin jadi lebih lebih tepat lah gitu dibandingkan tadi klasifikasi daerah maju dan daerah tertinggal gitu. Nah, yang terakhir yang di personal blog ini ada beberapa, misalnya ada yang sifatnya jurnal juga gitu ya, misalnya refleksi aksi Kamisan kemarin pas saya ikut di sana. Terus juga ada tentang SDGs desa, karena misalnya saya nggak setuju ada SDGs desa gitu ya, tapi mungkin SDGs desa, maksudnya SDGs desa itu diusung oleh Kemendes yang merupakan mitra kerja Bappenas juga gitu ya, dan ya nggak enak kan kalau misalnya kita di rapat secara terang-terangan menyampaikan gitu, dan maksudnya kita sebagai staf juga mungkin kapasitasnya belum di situ gitu. Jadi ya udah, saya coba istilahnya mencurahkan pandangan saya, opini saya tentang itu dengan argumentasinya seperti apa melalui personal blog gitu. Jadi itu sih mungkin sedikit sharing gitu ya tentang pengalaman mengopinikan kebijakan. Mungkin nanti sisanya saya juga penasaran banget sama materinya Mas Darendra, dan juga mungkin nanti kita bisa bahas di sesi tanya jawab. Mungkin itu saja Mas Yudis yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Siap, siap, makasih banyak nih Mas Lutfi nih atas materinya begitu ya. Tadi kalau bisa saya coba eh, apa namanya rangkumkan begitu ya. Paling tidak tadi ada beberapa materi. Yang pertama adalah terkait apa sih opini kebijakan itu ya. Lalu Mas Lutfi juga tadi melihat kira-kira posisi opini kebijakan di dalam spektrum penulisan itu seperti apa begitu ya. Dari banyaknya segi penulisan-penulisan opini kebijakan itu posisinya ada di mana begitu ya. Lalu tadi juga kalau kita melihat dari dasar-dasarnya sendiri, tadi juga sudah dijelaskan terkait dengan prinsip dasar penulisan, lalu ada struktur dasar penulisan sendiri, begitu ya. Tadi dijelasin ada bahwa dalam menulis itu paling tidak ada beberapa yang perlu dituliskan begitu ya. Ada opening, lalu organization, begitu. Lalu ada evidence, closing, call to action begitu ya. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pula, kita juga bisa mengopinikan pengalaman-pengalaman terkait dengan kebijakan ini dengan cara lain begitu ya. Tadi ada video infografis, ada peta, ada personal blog. Ini benar-benar lumayan sesuatu yang baru juga buat saya mungkin pribadi dan mungkin buat rekan-rekan sekalian begitu ya. Makasih Mas Lutfi. Selanjutnya pemateri yang kedua adalah Mas Darendra, begitu. Kepada Mas Darendra kami persilakan untuk membawakan materi. Silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Yudis, eh, teman sekalian. Eh, Teman-teman, terima kasih ini udah masih mengundang, melibatkan kami ini meskipun ya apa udah mulai nggak ada di Fitrik, sudah nggak ada di email, tapi insya Allah masih terhubung. Terima kasih Pak Wignya juga nih Puspin udah apa sering lah semoga apa yang kita cita-citakan dapat terwujud ya, mengkader talenta-talenta berbakat dan juga mengawal supaya bisa mengikuti aturan atau kepegawaian dan seterusnya. Dan tadi Mas Iqbal ya luar biasa itu apa eh, udah muncul talenta muda yang produktif dan nampaknya eh, apa akan bisa diikuti oleh teman-teman yang lain. Ini saya mohon maaf juga nggak menyiapkan paparan spesifik, tapi tadi yang disampaikan Pak Wiknya dan Mas Iqbal sepertinya udah lengkap, jadi saya tinggal mendaur ulang materi yang sudah pernah kami sampaikan sebelum-sebelumnya ini. Bahkan saya nggak sempat bikin cover apa namanya eh, eh, acara yang sebelumnya nih ya, bersama Pak Wiknya teman-teman PPPI 2021 ya. Ya, lama sekali. Tapi moga-moga masih relevan. Tadi sempat saya beberapa tambahkan dan sebenarnya banyak yang sudah disampaikan, jadi mungkin nanti saya skip-skip saja.
ketika ditawari atau diminta untuk mengisi ini oleh Mas Yudi, saya lihat sebenarnya ada eh, hal yang perlu kita diskusikan, tidak hanya terkait penulisan di media populer, tapi juga di itu tadi ya istilahnya Mas Lutfi, sains ya, akademik, jurnal, working paper itu. Mungkin di lain waktu lah ya, apa, kita bisa bahas. Sebenarnya itu juga nggak kalah pentingnya, nggak nggak kalah penting, dan justru mungkin itu me- mengasah kita lebih baik lagi. Kalau populer ini baik, tapi nanti mungkin akan lebih baik lagi kalau kita juga bisa menulis di akademik. Eh, saya mungkin banyak akan mengulang hal-hal yang sekiranya dasar ya, elementer ya, mohon maaf bagi yang apa sudah mahir seperti Mas Iqbal, teman-teman Pak Hanan. Kalau saya ini setiap ngisi materi nulis ini kan selalu ditanya apa sih tipsnya, ininya apa, resepnya gitu ya. Tapi saya selalu tanya ke diri sendiri apa sih ya sebenarnya sebelum eh, kita pegang keyboard, sebelum kita mulai berpikir, bahkan itu modalitas kita apa yang harus dilengkapi gitu ya. Perbekalan kita, peralatan kita, skill setnya lah. Nah ini saya selalu teringat yang disampaikan, nah, ini rekan kerjanya Pak Wibnya nih, Eko Wiji, sana ahli utama di Puspin. Jadi ini satu blognya ini juga kayaknya udah nggak bisa diakses. Untung saya pernah screenshot. Jadi memang ibaratnya kita harus mencintai ya eh, kerjaan kita lah ya, mencintai pekerjaan kita, dan pekerjaan kita ini umumnya ya produknya, outputnya tulisan gitu ya. Dan ini kenapa Pak Eko sampai nulis seperti ini, karena dia juga dipesankan oleh senior gitu ya, bahwa ya kerjaan kita ya kehormatan kita ya tadi. Kalau misalnya bentuknya tertulis ya kita jaga kehormatan itu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Ya minimal kalau typo ya nggak banyak, terus kalau logika berbahasanya juga masuk gitulah. Ini yang dasar. Mungkin kita merasa apa sih, wong kita udah melalui SD, SMP, SMA bahasa Indonesia diujikan, tapi itu mungkin nggak cukup ya. Karena yang namanya praktek menulis mungkin tetap harus terus diasah, terus ini apa namanya dikembangkan. Seringkali kita terlupa, teledor, dan mungkin juga timbul persoalan kalau kita dikejar waktu, deadline dan seterusnya gitu ya. Itu dan resepnya selain berlatih juga kita memang prasyaratnya tadi sudah sering disampaikan ya, kita harus banyak baca, kita harus banyak menguasai. Jadi bahan bakunya itu kita kumpulkan dahulu sebelum kita eh, memproduksi sesuatu, gitulah. Analoginya mungkin seperti itu. Jadi eh, kita makin lama makin baik gitulah ya dalam hal menulis gitu. Mulai sedikit yang dicoret-coret atau dikoreksi dikembalikan oleh pimpinan, mulai mulai improve lah. Ya itu yang mungkin. Nah ini saya juga banyak ambil atau mendaur ulang materi apa tentang diklat-diklat seperti ini ya, tentang tutorial. Ini ada satu seri menarik dari YouTube-nya Puspin juga, terutama di topik 2 tanggal 21 Juli 2020. Waktu itu Pak narsumnya dari ini Pak Erani ya, Prof. Erani, Ahmad Erani Yustika. Sekarang jadi stafnya Pak Bahlil kalau nggak salah. Beliau juga produktif, eh, banyak tulisan di media, di Kompas, di macam-macam gitu ya. Dan waktu itu beliau menyampaikan menulis bukan sekedar mengetik, gitulah kurang lebih title-nya, tajuknya. Dan tadi kurang lebih sama lah. Sebelum kita mulai nulis, kita mengakumulasi pengetahuan istilahnya, mengumpulkan dulu materi-materi yang ingin kita olah gitu ya. Nah, terus kita baca-baca ini sebenarnya nggak cuma baca lah terus hilang itu lewat gitu ya, tapi juga itu tadi menjiwai lah, memahami sepenuhnya, menyerap, memahami dan seterusnya gitu ya. Jadi kita benar-benar paham gitu. Ini mungkin sekaligus promo kita punya reading club gitu ya. Jadi bisa saling apa ya
menguatkan ini ya. Teman-teman bisa kuat membaca, betah membaca, senang membaca dan seterusnya di situ. Lalu setelahnya ya sama, proses menulis, tips-tipsnya mungkin tadi kurang lebih ya sama ya, yang disampaikan Iqbal. Ada hook, ada macam-macam kerangka dan seterusnya. Kurangi typo, kurangi hal-hal ini ya, bikin yang lebih kreatif gitu ya, tidak jadul, lebih menarik dan seterusnya gitu. Em, Biasanya sebenarnya logika tulisan atau hook yang menarik ya berangkat dari pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik, yang menggugah, yang kira-kira kita sama-sama ingin tahu jawabannya dan mungkin si penulis juga nggak lebih tahu jawabannya gitu. Misalnya apakah pembangunan IKN akan sukses itu kan pertanyaan sejuta umat itu ya. Nah, kita punya argumen di situ. Pertanyaan apakah 8% pertumbuhan ekonomi akan tercapai itu kan eh, menarik itu kita kita ulas macam-macam sebenarnya kita yang jelas berangkatnya dari kenapa tulisan saya ini menarik untuk dibaca. Jadi kita balik lagi ke situ. Lalu di episode berikutnya di topik 5 bulan Agustus 2020 dari YouTube Puspin juga. Waktu itu kalau nggak salah saya bagian tugas juga ya. Eh, dan waktu itu menarik kita kedatangan atau narsumnya dari pihak media kalau nggak salah ya. Waktu itu Pak Iwan dari majalah Tempo. Dia menyampaikan beberapa hal lah sebenarnya info-info yang banyak sudah kita ketahui lah, mudah kita ketahui, tapi sebenarnya ini menarik dengan berdialog. Waktu itu kita bisa membaca selera media atau apa sih yang akan mereka tanggapi kalau kita kirimi tulisan itu. Apakah langsung ditolak atau dipertimbangkan atau macam-macam. Nah itu beliau menyampaikan banyak hal di sesi tersebut gitu ya. Dan beliau juga menyampaikan kadang-kadang tidak semua media itu bisa memberikan tanggapan atau jawaban gitu ya. Karena ya banyak sekali yang mengirim dan seterusnya. Jadi kadang-kadang kita harus punya iat tersendiri. Kalau umumnya orang-orang rumusnya 2 minggu nggak ada respon di email, di spam nggak nemu itunya, langsung kira-kirim ke tempat lain. Tentunya dengan perbaikan. Kalau di reject dengan komentar itu lebih baik lagi. Jadi kita bisa bisa mengikuti ya perbaikannya seperti apa gitu. Lalu kalau syarat-syarat teknis tentunya juga sebenarnya sudah bisa dipelajari, cuma beliau menyampaikan intinya jangan sampai apa ya ada luput gitu ya, jangan sampai ada yang eh, terlewat gitu ya dari syarat-syarat eh, yang ada yang tertulis. Jadi kadang-kadang desk rejection itu muncul karena ya kita sesepele tidak mencantumkan biodata atau keterangan yang ini di- terus di, di nggak dimuat gitu ya itu sering muncul. Nah ini mungkin tadi ya balik lagi kenapa sih kita perlu nulis di media massa kalau di angka kredit kayaknya nggak banyak ya. Angka kredit penulisan media ini yang menurut buku hijau apa namanya angka kredit zaman dulu itu seingat saya memang nggak banyak tapi memang ya penting juga buat saya, buat kami ya, buat tentunya buat teman-teman juga. Kita istilahnya punya kontribusi lah, kontribusi ilmiah terhadap kebijakan atau keadaan gitu ya. Kita punya kepedulian, kita mengeksersis hak-hak kita sebagai warga negara untuk turut berpendapat dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya wahana, mumpung kita tinggal di negara bebas, kita tidak di North Korea, kita tidak di negara-negara yang apa ya eh, terkekang gitu ya. Itu perlulah kita. Dan menurut saya itu penting ya, karena setiap kebijakan atau situasi kalau nggak ditanggapi itu bisa diasumsikan nggak baik-baik saja kan. Jadi ya kalau ada diskursus atau ini pertanyaan, pembahasan itu lebih baik gitu. Lalu ya tentunya ada angka kredit tapi kayaknya nggak besar nih, tapi ya lumayan lah. Eh, Tentu kadang-kadang katanya loh ya, katanya meyakinkan si penilai. Jadi penilai ngekatnya nggak sadis. Di apa output-output yang lain yang poinnya besar-besar itu biasanya kan dikatnya separuh atau berapa gitu ya. Em,
karena kan ya mereka nggak punya waktu ini ya. Tapi kalau udah bisa, oh ternyata ini pernah muncul di media itu, potongan diskonnya itu nggak banyak. Konon seperti itu. Ininya apa namanya tipsnya ya. Jadi ada satu tulisan di media, oh si penilai itu akan yakin sehingga yang apa dokumen induk ya dokumen pentingnya ya yang apa itu elemen utamanya itu nggak terlalu sadis lah ininya. Terus ada honornya, tapi juga kayaknya buat teman-teman receh lah ya. Lumayan sih kalau sekarang efisiensi nambah-nambah dikit. Tapi tapi jangan berharap banyak lah ya. Dulu sempat banyak. Dulu honor ini katanya sih bisa buat bertahan hidup, bisa apa. Tapi kok menurut saya sebenarnya enggak ya. Ya masih bal ya. Kayaknya apa receh lah buat beli pulsa atau apa gitu lah. Iya, Mas. Eh, kecil. Dulu tuh kalau Jakarta Post dulu seingat saya ratusan dolar, 100 dolar. Tapi makin ke sini terakhir tuh 400 ribu. Tapi kami paham lah karena apa media juga sunset industry ya. Banyak yang sudah tutup juga, banyak yang beralih ke online, banyak yang ya oplahnya nggak seberapa. Eh, ada juga yang nggak memberikan honor sih. Yang ini yang platform seperti tadi ya, Kumparan, Kompasiana itu ada redaksinya, tapi mereka nggak nge-review atau ini. Kadang-kadang paling benerin dikit-dikit gitu ya. Katanya saya juga belum pernah anu banget sih. Terus mereka nggak menyediakan honor, tapi konon ini juga bisa diklaimkan untuk ini angka kredit setahu saya. Tapi ini juga mungkin nanti bisa diklarifikasi kalau udah ada. Terus terakhir mungkin ya penting juga nih untuk personal dan institusional branding katanya juga ya. Jadi kita makin inilah. Oh kalau KL nyari narsum terkait perumahan, saya kontak Mas Iqbal, gitu ya. Terkait eh, bencana, saya nyarinya Pak Wigno karena dulu ada tulisannya di Jakarta Post atau Jakarta Globe gitu ya. Saya nyarinya Pak Hanan kalau energi, tulisannya di Jakarta Post sudah berseri berjilid-jilid gitu ya. Itu, itu. Jadi lumayan saya sendiri sering kok dikontak. Ini ada email-email dari mahasiswa PhD Korea. Terus ya lumayan lah narsum-narsum yang receh-receh ini jadi akhirnya nambah nambah lah lumayan di undang-undang narsum juga banyak. Terus apa itu tadi ya pilihan kita untuk berkiprah juga jadi terbuka gitu ya. Jadi sebenarnya ini membuka ini kita kesempatan kita masa depan kita lah kurang lebih seperti itu. Nah, lalu tadi kalau memulai udah banyak diutarakan, saya mungkin nambah-nambah atau ini. Balik lagi ya, baca sebelum tulis. Semua tulisan memang harus dilahap. Usahakan punya kebiasaan ya. Kalau saya dulu pengennya sih sebulan berapa buku atau berapa ini, kok kayaknya enggak lah. Nah, yang penting ada satu habit dan membaca ini sebenarnya nanti perlu sesi khusus ya. Membaca kritis, membaca cepat, membaca yang eh, produktif gitu ya itu juga mungkin perlu kita ini mungkin di kesempatan yang lain dan membaca ini penting salah satunya Pak Erani tadi di salah satu di seri YouTube tadi menyampaikan kekayaan kosakata ya diksi istilah diksi itu akan sangat mendukung ini flow kita tadi istilahnya Pak Dede ya tadi Mas Iqbal juga menyebutkan Pak Dede Pak Khatib Basri menyampaikan kalau flow itu akan enak mengalir kalau kita punya kekayaan kasanah eh, vocabulary kosakata. Dan mungkin ini juga tips teknis ya jadi teman-teman lihat kalau ada berapa kata yang tertulis berulang lebih dari 2 kali itu udah harus diganti dengan sinonim atau kita harus harus berkreatif harus berkreasi kalau enggak ya itu biasanya redaksi males di reject. Terus setelah itu baca banyak-banyak apa ke teknik membaca terus masuk ke habit membaca ya kita memang harus memperkaya diri belajar di forum-forum seperti ini forum-forumnya Puspin ada banyak lah ini bisa dari BRIN juga ada sharing session apa namanya trik menulis di Kompas kan di sana banyak juga yang suka menulis dan bisa dimuat oh ya satu lagi tadi yang ini namanya Pak Joko ini kepala BPD LH ya, di Kemenkeu ini produktif sekali nulis. Kebetulan di Kemenkeu ada apa namanya award bagi karyawan staffnya yang
produktif menulis di media gitu ya. Dan ada juga yang di jurnal gitu kayak katanya juga ada. Nah ini dikasih award kecil-kecilan. Mungkin nanti bisa diusulkan All Star ke Buses ya. Kayak gini-gini biar ada apa namanya lumayan lah. Itu kan Mas Joko juga kondang ini bisa sekarang BPD LH ya. Mantap. Nah, terus berlatih penting. Terus berlatih ini juga ada kiatnya ya. Nggak cuma kita nulis tok gitu ya, free writing, tapi kalau bisa juga ter apa ya terformulasi ya. Ada temen yang bisa ngoreksi, ngasih pendapat itu sangat baik. Terus kita biasanya di hari-hari penting tadi ya, kalau tadi Mas Iqbal mau menyambut pelantikan kabinet itu ya pemilu atau hari-hari tertentu hari lingkungan perayaan SDGs atau apa gitu itu momen-momen tuh minimal 1 bulan sebelum itu kita udah punya bayangan. Eh, 2 bulan lah 2 bulan sebelum punya bayangan 1 bulan sebelum sudah ada draft awal dan sudah siap dikirim dan ya 2 minggu sebelum sudah atau 3 minggu sebelum sudah terkirim dan biar supaya ada spare waktu tadi loh kalau di reject kita bisa kirim ke tempat lain. Nah kita kalau nulis itu bayangin ya baca itu nyaman gak sih dengan ini kita. Tadi kan udah share dengan temen gitu ya dikasih komen. Kita juga ketika nulis itu udah bayangin, oh temanku itu nanti sparring partnerku akan ngomong apa gitu ya, jawab apa gitu. Rujukan sebenarnya saya punya satu folder itu author-author favorit, penulis-penulis favorit. Salah satunya Pak Dede, Pak Khatib Basri. Terus ini tadi udah di-share ya tipsnya sama Mas Iqbal. Saya nge-folder tulisannya Pak Hanan, saya nge-folder tulisan ya para senior lah. Itu sebenarnya saya benar-benar ini. Oh kalau Pak Hanan tulisannya kayak gini, Pak siapa lah yang lain kayak gini. Itu benar-benar saya ini apa namanya? Pelajari. Kalau Pak Dede, Pak Ate Basri atau beberapa penulis lain kan suka mengutip apa sastra ya, kutipan novel, kutipan apa pengalamannya dia ketika di luar negeri. Pak Anan juga kadang-kadang gitu, itu kan itu grappling hook yang efektif buat saya. Dan itu kayaknya lumayan juga. Kalau tadi Mas Iqbal hooknya dengan pertanyaan itu ya, ada apa fact apa fakta menarik berapa jumlah kata tentang itu apa ya keyword ini jumlahnya ada berapa tapi apakah ini meaningful gitu ya itu menarik. Nah ini jadi folder-folder ini saya koleksi terakhir saya bikin folder Pak Udin di meskipun sudah di Kemenaker tapi di Bappenas dulu juga jasanya lumayan banyak ya menginisiasi jurnal dan seterusnya klinik penulisan. Ini Pak Udin terakhir tulisannya lumayan menarik juga nih perspektif teknokratik tagar kabur aja dulu. Ini coba Pak Petrus ini Mas Iqbal moga-moga terus bertambah. Tentunya yang saya koleksi ini yang kira-kira saya inilah apa fan gitu lah. Yang moga-moga bisa menginspirasi saya, men-trigger saya juga untuk menulis itu. Bagaimana mengirimnya ini teknis banget tapi moga-moga teman-teman masih betah. Biasanya saya suka ngirim slide ini kalau teman-teman ada yang WA saya pengen ini ya alamatnya gimana teknisnya ada di sini semua. Termasuk ini saya share apa email pengantar nih. Gimana sih kita udah punya draft, terus mau preambulnya seperti apa ini nanti silakan dibaca aja. Intinya apa ya kita pengantarnya serius sopan, terus tujuan yang kita ngirimkan tuh apa ya tentunya kan kita nggak berharap cuma dapat honor, tok, tapi juga ada apa yang lebih meaningful lah, men-trigger ini kalau tadi Mas Iqbal mungkin bisa nulis menjelang pelantikan kabinet gitu ya, anggota kabinet, terus ada kebijakan yang perlu dikoreksi atau perlu diberikan masukan dan seterusnya. Itu jadi ada harapan pemuatan juga call to action di refresh apa ditulis ulang terus ya macam-macam. Ini nah ini draft artikel itu nggak bisa sekali jadi sama lah kayak kita nulis RKP dokumen perencanaan ya draft satu draft sekian buka warung masih diolah lagi sama lah kayak gitu dan yang terpenting artikel harus ditulis pendapat pribadi tadi udah disinggung Mas Iqbal ya ada beberapa kalau kita mau ngeritik ini di slide terakhir saya ini penting ya teman-teman udah semangat gregetan pengen ngasih masukan yang agak strong gitu ya. Cuma gimana nih caranya? Tuh ya. Kita
mungkin dilindungi pendapat kita, pemikiran kita dengan undang-undang dasar ya katanya ya. Tapi kita ada juga undang-undang ITE. Kita juga harus mengconsider berbagai hal ya dari yang tertulis maupun tidak tertulis, kesopanan, adat ketimuran dan seterusnya. Dan kita harus ingat ada relasi kuasa. Kita pegawai, kita punya aturan dan itu memang kita harus mempertimbangkan itu semua ya. Ini satu case saya sudah kontak yang bersangkutan nggak keberatan, Mas Pungki, ENS lumayan senior, 2 tahun di bawah saya, dia pernah kena masalah. Sekarang beliaunya udah sukses sih, eselon 2 otorita IKN gitu loh. Tapi yang bersangkutan dulu pernah sandung gara-gara satu tulisannya di tahun 2018 di majalah Tempo apa koran Tempo ya. Nah itu opini dia ditulis bahasanya ya. Sebenarnya dia mau nulis jabatan atau nulis apa itu nggak masalah. Cuma memang diksi-diksi yang ada di dalamnya itu, aduh kurang anu ya, kurang enak ya. Dan yang ditembak itu mitranya dia sendiri itu loh, KLHK itu jadi KL ya KLH. Jadi apa ya ada kata-kata yang bahkan kalau diucapkan verbal pun nih ya, mau verbal mau tertulis tetap nggak enak itu ya. Saya paham alam kebatinan saya juga kenal baik dengan beliau jadi memang sangat semangat orangnya sangat ini ya nggak punya pikiran jahat beliau orang baik beliau apa nggak nyebar hoax nggak menyebar apa ujaran kebencian tapi memang pilihan diksinya aja yang kebetulan ditulis agak kurang enak gitu lah nanti teman-teman bisa baca nih linknya saya share. Em, jadi nembaki KLHK, nembaki pemerintah, sebenarnya nembaki diri sendiri ya. Tapi dia juga nggak apa-apa kan, memang seperti itu dialektika ya. Dan itu jadi persoalan karena yang bersangkutan terus konon di sidang di apa KLHK-nya nggak terima, terus lapor ke Direktorat LH. Waktu itu direkturnya Bu Yuga. Terus yang bersangkutan terus katanya di sidang sampai akhirnya konon kena hukuman juga, terus ya pokoknya macam-macam lah. Dan setelah itu beliau masih nulis loh, nggak kapok, masih nulis di tahun berikutnya tentang hutan di IKN, tema topik sensitif, tapi surprisingly ya mungkin belajar dari kasus, bahasanya udah enak banget, nggak ada yang ditembaki dar der dor, terus juga nggak ada yang ditunjuk hidung lah ya intinya di tulisan itu. Saya bandingkan kok tulisan 2018-19 beda. Dan lumayan lebih berhati-hati ya di akhir tulisan ditulis tulisan pendapat pribadi. Walaupun sebenarnya kalau sudah di kolom opini itu ya semua pendapat pribadi tuh. Mosok ya ada advertorial nama kalau bukan pendapat pribadi. Dan ini tadinya nulis Kasubdit jadi rimbawan pemerhati kehutanan. Ya ini apa hedging aja lah, caution aja berhati-hati. Tapi perubahan besarnya di konten, Mas Pungki apa kayaknya juga nggak ingin tersandung masalah kedua kalinya. Akhirnya dengan tulisan yang menurut saya sama baiknya dengan bahasa lebih halus bisa dimuat. Nah, moral story-nya atau lesson learn dari kasusnya Mas Pungki ini apa? Ya kita harus cari cara ya kritik yang elegan dan aman gitu ya. Ya kalau terlalu aman atau terlalu plain ya nggak ada bedanya dengan dokumen kerjaan, kayaknya nggak ada hooknya ya, Mas Iqbal ya nggak menarik gitu. Tapi kalau terlalu dar-der-dor ya resikonya kayak Mas Pungki atau ya kita bisa berperkara lah. Nah ini ada tadi persis tadi saya ngisi waktu karena saya tiap hari commute ada lihat apa YouTube-nya Ferry Arwandi ini seni dalam mengkritik. Jadi ada kiat-kiatnya memang baik tertulis maupun podcast ya. Podcast kan banyak yang kena somasi juga kalau sembarang atau tidak berhati-hati ya, tapi jurang gitu. Nah, main aman ini kalau kata Mas Ferry bilangnya yang pertama dan utama adalah jangan ad hominem, jangan jangan nyerang personal, jangan nyerang eh, apa ya karakter gitu ya, individu KL gitu-gitu janganlah itu. Terus juga banyak hal ya, objektif, ada faktanya, ada datanya, pilih diksi yang enak gitu ya, yang menggelitik gitu ya, yang menggugah tapi nggak bikin orang nyolot atau ya apalagi kalau kita ketemu pembaca baper ya lebih gawat juga ya. Em, Iya, tulisan kritisnya jadi terima di OIKN. Tapi tulisan di yang tentang hutan IKN menurut saya nggak dar-der-dor. Jadi eh, mungkin itu ya dia bisa lah jadi eselon 2 di IKN, nggak dimusuhi.
jurnalisme kepiting kalau istilah wartawan Kompas ya Pak Yakob bilang kita bisa nyerang tapi lewat samping, jangan frontal, jangan dari depan, jangan jangan menggebu-gebu, jangan dar-dedor tapi kiri kanan ya nyubit-nyubit dikit, colek-colek dikit gitu. Jadi eh, ada cara lah tentunya. Dan ini memang namanya ya seni ya, nggak ada yang benar salah, nggak ada panduan ininya, karena ya bahkan pasal di UU ITE sendiri kan itu sering disebut pasal karet ya. Ada yang kena, ada yang enggak, ada yang serius, ada yang dianggap angin lalu dan seterusnya. Ada yang ditanggapi dengan hak jawab, ada yang langsung dibawa ke penyidikan, penyelidikan gitu kan. Nah ini untuk mengantisipasi hal itu tentunya ini. Tapi balik lagi, saya pengen teman-teman tetap berani bebas berpendapat. Itu nomor satu. Mumpung kita tinggal bukan di Korea Utara, bukan tinggal di negara-negara yang Orwellian gitu ya. Jadi gunakan kesempatan itu. Itu aja mungkin nanti kalau ada waktu saya pengen ngomong lagi tentang yang ilmiah, tapi kalau enggak juga di lain kesempatan. Makasih, saya kembalikan ke Mas Yudis. Siap. Makasih banyak Mas Darendra. Ini banyak banget ya yang apa namanya bisa kita dapat begitu ya. Tadi Mas Darendra di awal membuka dengan apa namanya kira-kira apa sih prasyaratnya kita sebelum menulis begitu ya. Tadi sempat diberikan bahwa kita tuh harus mencintai pekerjaan kita begitu ya. Karena salah satu inspirasi menulis ya kemungkinan dari pekerjaan juga dari sekitar-sekitar begitu ya. Lalu banyak baca begitu ya. Tingkatkan keahlian bahasa sehingga kita bisa mengakumulasi pengetahuan-pengetahuan yang ada. Lalu kita juga kalau misalkan nanti akan di-post begitu ya, lalu kita juga perlu memperkirakan kira-kira selera media itu seperti apa begitu ya. Mungkin dalam hal ini kita bisa melihat kriteria-kriteria awal begitu ya, syarat-syarat dasar yang kira-kira bisa masuk dimuat di dalam media. Jangan sampai gara-gara tadi ada permasalahan yang mendasar sekali, yang kecil sehingga tulisan-tulisan kita nggak bisa masuk begitu ya. Lalu tadi juga dibahas juga terkait dengan tujuan penulisan yang populer begitu ya. Selain juga ada tujuan terkait dengan diskursus komunitas yang epistemik begitu ya. Mungkin juga ada tujuan-tujuan lain ya, seperti misalkan personal institution branding begitu ya. Lalu mungkin ada tujuan misalkan untuk menaikkan karir begitu, dan mungkin ya ada honor penulisan begitu. Lalu bagaimana sih caranya memulai begitu? Tadi Mas Darenda juga memberikan sedikit tips and trick begitu ya. Tadi baca sebelum menulis, banyak berlatih begitu ya. Lalu ikuti kegiatan-kegiatan kiat menulis dan cari banyak rujukan untuk menulis. Tadi juga ada sedikit terkait bahasan untuk bagaimana mengirim tulisan begitu. Dan yang terakhir tadi menjelaskan contoh bagaimana cara kita menulis, misalkan tulisan kita berupa kritik, tapi kira-kira kritiknya secara elegan itu seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu mungkin kita langsung saja begitu ya, karena ini ada dua narasumber yang betul-betul sudah berpengalaman begitu dalam menulis. Kita buka mungkin tiga penanya pertama dari Zoom, mungkin bisa langsung saja raise hand apabila ada yang mau bertanya. Ya, satu, Mas Bianco. Ada lagi, teman-teman? Mungkin satu dulu ya. Silakan Mas Bianco. Ya, terima kasih Mas Yuris. Suara saya terdengar? Terdengar, Halo, Mas? Ya, oke. Ya, terima kasih Mas Yuris. Terima kasih paparannya dari Mas Iqbal dan Mas Rendra. Yang sangat pengajuan untuk Pak Wigno. Maka nama saya Rizky Bianco. Sebenarnya saya ada ketertarikan untuk menulis dan saya sedang menulis sekarang artikel terkait Danantara ya dan semuanya dengan pekerjaan saya sekarang di Bappenas. Karena tapi saya agak agak gimana ya agak 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 ngeri gitu, agak takut dengan tulisan saya sendiri eh, yang mungkin agak provokatif juga. Dan saya nanya ke Mas Wendra dan disampaikan tautan yang tulisan dari Mas Pungki tadi yang dari yang sekarang di Otorita IKN. Wajahnya dong, wajahnya video di on kan, maaf. Oke.
Nah, Kita ya, silaturahmi sekalian nih. Saya baru kenal banyak. oke. Ah, Saya lagi juga lagi temenin anak saya juga lagi nggak tes. apa-apa. Siapa nih? Oh iya, oke. Ya, kebetulan saya punya apa ya, punya tulisan juga itu cukup provokatif dan tadi sampaikan oleh Mas Rendra pernah ada berkasus ya contoh kasus dari Mas Pungki sendiri. Nah, untuk titik atau penyampaian artikel sendiri ini apa apa bisa ya kita kita menuliskan tidak menuliskan jabatan gitu di artikel kita itu atau nanti apa perlu atau perlu mungkin karena terkait kredibilitas kita sebagai penulis itu kenapa bisa bicara menyampaikan artikel seperti itu gitu. Jadi bisa ada ketakutan juga gitu. Selain itu apakah apakah caranya untuk menyampaikannya itu apakah ada cara khusus ya untuk yang apa untuk peer review sendiri apakah kita bisa minta tolong ke teman kita yang di bawah naskah atau kita ada komunitas lain gitu yang bisa peer review tulisan kita. Seperti itu. Kebetulan kita juga punya klub baca juga ya mungkin reading club. Mas Iqbal atau Bapak Ibu bisa gabung juga, bisa bisa brainstorming bersama-sama kalau saya punya quote seperti ini dari Don Miguel Ruiz. The truth is painful because it opens all of the wounds which are covered by lies so that we can be healed. Jadi semoga kalau kita menulis tentang kebenaran itu benar-benar bisa menyembuhkan ya. Jadi nggak kita jadi nggak takut untuk ya nggak takut tulis apapun gitu. Meskipun kita bekerja di pemerintahan. Terima kasih Mas Mas Iris dan para pembicara, bagi semua. Itu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin bisa langsung dijawab Mas Darenda atau Mas Lutfi. Siapa dulu? Saya dulu ya, Silakan Mas. Mas. Ya, Siap. ya, makasih Mas Bianco udah siapin tulisan. Sayang banget kalau nggak sampai terbit ya minimal dicoba lah. Masalah apa ya tadi kehati-hatian, apakah sampai harus menyembunyikan identitas anonim pakai nama pena gitu ya. Zaman dulu katanya sih iya ya. Kalau memang kita Orde Baru ya katanya. Zaman belum ada undang-undang yang lebih ini katanya memang. Oh bahkan sebelum Orde Baru ya. Saya pernah baca artikel-artikel sejarah itu yang apa eh, menggugat apa gitu ya. Dia pakai nama pena tapi yang dituntut redaksinya. Yang dikenain ini redaksinya kalau selama dia masih melindungi ya masih enggak anu. Jadi kayaknya memang lebih amannya lagi ya kita terapkan kiat-kiat yang tadi ya mungkin nanti bisa dicek di YouTube-nya Ferry Irwandi atau mungkin bisa kita cek apa itu jurnalisme kepiting gimana nggak dar-der-dor. Ya mungkin gini amannya kalau memang apa kita masih pengen kita nggak bisa menghaluskan atau mendiplomasikan bahasa itu tadi ya. Tadi Mas Iqbal punya koleksi apa medium ya yang gahar di medium. Yang lebih gahar lagi mungkin baru anonim di Twitter apa alter account. Nah, itu mungkin ya. Tapi ya apa kalau memang pengen di media apalagi kita melibatkan pihak medianya ya. Itu kan dia punya reputasi kredibilitas punya standar tentunya. Ya lebih baik kita ini lihat kita baca sih misalnya kolom opini di Kompas halaman 6 itu sedar dedor apa sih tulisan-tulisan di situ? Apakah ada yang sampai anu gitu ya? Terus bandingkan dengan draftnya Mas Bianco tadi. Saya ini lebih agresif atau sudah rata-rata seperti itu tonnya atau gimana gitu. Terus tadi gagasan untuk saling review ya ini mungkin masukan baik untuk teman-teman ya All Star atau anu apa untuk menambah item activity gitu ya. Oh ini kita bisa saling share draft terus bisa saling memberi komen masukan gitu. Oh, ini bisa dimuat atau enggak dan sebagainya dan itu mungkin baik juga kalau apa ya ditradisikan dimulai. Mungkin dari saya itu makasih. Ya, makasih Mas Darenda. Mungkin dilanjut Mas Lutfi. Iya, mungkin sebenarnya sama sih. Kalau kalau tadi kalau kalau saya sih sebetulnya biasanya kalau tadi segmenting ya. Jadi
tadi yang harsh gitu masuk ke yang personal blog gitu. Tapi kalau misalnya yang lebih subtle bolehlah gitu diluncurin ke media. Itu sih yang selama ini saya ini ya yang ngelakuin gitu. Cuman karena tadi mungkin isunya lagi sensitif, terus sekarang juga mungkin karena udah beda rezim juga kan, jadi agak beda, mungkin beda, eh, bisa jadi beda reaksi gitu. Paling cuman kalau tadi yang terkait idenya soal peer review, ini banget sih maksudnya, terbuka banget kalau misalnya emang nanti kita bakal ada saling nge-review tulisan yang mau kita kirim gitu, akan sangat terbantu banget sih kalau misalnya emang sampai All Star bisa memfasilitasi ini. Itu aja sih mungkin kalau jawaban dari saya, Mas Yudis. Oke, makasih banyak. Eh, Rekan-rekan ada lagi yang kira-kira mau bertanya bisa langsung resen aja. Saya hitung kali ya. Oke, silakan Vira. Oke, selamat sore Mas Yudis, Mas Derendra, dan Mas Lutfi. Mungkin terima kasih atas paparannya tadi, sangat baik. Saya mau tanya, sebenarnya apakah ada batasan atau syarat minimal riset yang harus dilakukan gitu sebelum kita tuh terautentikasi atau terverifikasi untuk percaya diri untuk menulis opini kebijakan begitu. Soalnya seringkali dari pengalaman terlalu lama berkutat di riset awal karena ada kengerian juga untuk blunder kalau risetnya kurang gitu ya. Dan membuat katakanlah hilang momentum untuk menulis atau bahkan interest untuk menulisnya keburu hilang begitu. Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, silakan siapa dulu yang mau menjawab? Mas Darenda ya. Oke. Ya, makasih Mbak Vira. Ini mungkin nyambung dengan apa ya, kita supaya aman gitu ya, lebih empiris, lebih berbasis evidence, ada data, fakta, angka, dan seterusnya. Eh, Ya, lebih baik gitu ya. Tapi sebenarnya kritik nggak harus nunggu evidence itu ada sebenarnya. Kita bisa lihat benchmark negara lain atau pengalaman di waktu yang lampau dan seterusnya. Itu mungkin bisa jadi satu reference juga. Kalau menurut saya yang lebih penting lagi kita jangan takut berpendapat gitu ya. Selama itu tadi tipsnya Mas Ferry, jangan ad hominem, jangan apa dar dedor gitu loh. Mungkin itu apa insya Allah nggak akan terjadi apa-apa. Nah, anu, separah-parahnya hak jawab. Dan kalau ada jawab atau sanggah lebih baik kan, berarti kita dicerahkan, kita dapat feedback, kita dapat pengetahuan. Tapi ya memang Pak, saya paham apa semua tulisan basisnya harus ada ilmiahnya, harus ada datanya. Tapi kalau kita punya opini tanpa harus menunggu empiris atau riset-riset pun menurut saya nggak masalah juga. Itu. Terima kasih. Ya, makasih banyak Mas Darenda. Mas Lutfi barangkali mau menambahkan, Mas? Iya, mungkin ini sekalian sharing aja sih. Kadang saya ngerasain apa yang mungkin tadi Mbak Vira khawatirkan gitu ya. Kadang di awal itu overthinking gitu, kayak maksudnya, aduh ini good enough nggak ya kalau misalnya kita mau nulis tentang ini gitu. Aduh cukup nggak ya ini supporting argumennya gitu. Hal-hal yang kayak gitu yang kadang jadinya ya udah deh nggak usah dulu gitu, kayaknya ini masih masih kurang nih gitu, kayak gitu kan. Dan kadang-kadang kita juga suka ini ya, maksudnya di Bappenas itu kadang kan kita bergelut dengan data sehari-hari gitu ya, yang di pekerjaan kita gitu, dan itu maksudnya menurut kita kayak masa sih gini doang gitu, tapi mungkin yang menurut kita gini doang tuh sebetulnya itu sesuatu gitu kalau misalnya emang kita luncurin gitu ya. Jadi tadi mensupport argumen yang kita bawa gitu. Jadi sebetulnya ya tadi kalau misalnya pakai tools atau misalnya metode analisis yang canggih-canggih ya bisa juga sih gitu. Tapi sebenarnya untuk hal-hal yang sederhana, bahkan yang tadi setuju sama yang Mas Daren sampaikan gitu ya, kalaupun misalnya ya udah karena ini opini kebijakan kan, ya kita misalnya pemikiran kita seperti apa gitu kita sampaikan, itu juga sebenarnya cukup gitu, karena analisis itu tidak harus selalu ada datanya kan gitu, tapi kita memproses, merespon, dan bereaksi terhadap misalnya rencana kebijakan atau kebijakan itu sendiri, itu kan juga suatu proses analisis ya gitu. Jadinya nggak perlu takut sih sebetulnya, meskipun tadi kalau misalnya ada mekanisme ternyata apa yang kita lakukan itu belum lengkap gitu ya, terus nanti disanggah ya tadi, positifnya adalah kita jadi tahu kan maksudnya truth-nya itu seperti apa sih gitu, kebenarannya seperti apa. Jadi
jangan merasa jadinya wah salah nih atau misalnya wah kurang nih, tapi justru jadikan itu sebagai dialektika gitu ya, jadi dialog bahwa oh ini ada pendapat ini terus nanti dibalas sama pendapat yang lain karena misalnya datanya misalnya lebih lebih lengkap. Nah itu kan jadi istilahnya masukan konstruktif juga lah gitu buat kitanya. Itu sih mungkin jadi sepakat sama Mas Daren. Dan ya tadi jangan 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 karena kita overthinking terus malah jadinya kelewat momen gitu, atau misalnya eh, perfeksionis gitu. Jadi kita pengen analisisnya bener dulu, jadi dulu sampai utuh, terus ini gitu. Tapi ya tergantung gitu ya. Kayak tadi misalnya data yang kita punya ada seberapa banyak, selengkap apa, tapi sebenarnya kita pengen meng-highlight subsetnya doang gitu ya, karena itu yang mau kita bahas, sebenarnya bisa aja gitu. Karena mungkin dengan begitu kita jadi lebih fokus gitu justru gitu membahasnya. Itu sih. Jadi jangan takut sih gitu kalau misalnya memang udah ada bahannya, datanya, atau misalnya tadi bahkan misalnya kita punya reaksi atau respon terhadap suatu kebijakan tertentu yang kita bisa strukturkan gitu ya, logikanya seperti apa, hajar aja sih, kirim dulu aja. Karena kalau saya sih prinsipnya kalau kita ngirim juga belum tentu diterima sama redaksi gitu, jadinya kayak ya udah nggak apa-apa, yang penting coba dulu aja gitu sih. Oke, thank you atas apa namanya jawabannya. Nah, Bapak Ibu, ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Oke, ada Mas Alvarian ya. Silakan Mas. Dan Mas Fikri ya. Mas Alvarian dulu, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Alvarian dari regional. Mungkin pertanyaan saya sifatnya umum gitu ya untuk dua Mas Darendra dan Mas Lutfi. Ah, Tadi saya meng-highlight bahwa eh, salah satu fungsi kita menulis opini ini kan bagi kita yang di birokrasi begitu ya. Salah satunya adalah mungkin sebagai outlet gitu ya untuk kita jika punya pemikiran tersendiri terhadap kebijakan gitu. Mungkin konteksnya tidak mengkritik secara langsung, tapi jika ada alternatif pandangan atau alternatif kebijakan yang mungkin uh, karena satu dan lain hal tidak diambil begitu ya dalam konteks pengambilan kebijakan kita. Tapi di saat yang bersamaan kita juga dihadapi dengan realitas politik di luar begitu ya yang tentu tidak sekarang makin tidak, saya bilang tidak sulit, makin sulit, tapi artinya makin tidak menentu sebenarnya batas kita ber ya mungkin agak berat kata-kata berdemokrasi dalam menyampaikan pendapat itu semakin luas gitu, semakin terbatas gitu. Dan kondisinya sekarang kita sebagai salah satu bagian dari pengambil kebijakan itu sering bingung begitu kalau saya pribadi. Apakah kita menulis itu dalam rangka memperluas, artinya kita menjelaskan kepada publik apa sih logika yang digunakan para pengambil kebijakan sehingga kebijakan itu diambil, atau kita justru hadir sebagai alternatif pandangan di saat kita posisinya adalah bagian dari lembaga atau institusi yang mengambil kebijakan. Itu seringkali membuat saya khawatir begitu atau juga membuat saya bingung, boleh nggak sih kita menulis ini. Tadi Mas Lutfi juga menyampaikan tentang IKN, akhirnya kan mengambil posisi tidak mengambil begitu ya, tidak melakukan penulisan. Nah, pengalaman Mas Lutfi, Mas Rendra, mungkin Bapak Ibu yang lain ada di sini, sebenarnya seperti apa batas ketika kita sebagai dalam tanda kutip corong dari institusi kita, atau justru kita sebagai otokritik dari institusi kita terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil gitu. Karena sepanjang yang saya cek kan kita masih dalam konteks kerangka demokrasi ya dalam pemerintahan kita, tapi saya melihat sekarang gejalanya tidak seperti itu. Dan ada gejala juga bahwa opini publik yang sifatnya teknokratis, sifatnya akademis itu semakin tidak tidak preferable gitu dibanding misalnya opini yang sifatnya mungkin sekarang adanya media sosial yang mungkin lebih populer begitu ya dan lebih mudah untuk dicerna. Mungkin itu saja, mudah-mudahan pertanyaan saya clear begitu ya, karena banyak teman-teman rekan-rekan yang berusaha beropini tapi sekarang kondisinya tidak seperti zaman mungkin 10-15 tahun lalu di saat blog itu masih sangat eh, banyak gitu ya. Sekarang blog itu semakin berkurang dan semakin niche gitu. Sementara banyak para apa ya teman-teman perencana muda yang perencana-perencana yang baru itu ingin mengartikulasikan, mungkin nggak langsung mengkritik ya, tapi hanya sekedar mengartikulasikan, dan kadang artikulasinya itu tidak sejalan dengan kebijakan yang diambil. Mungkin itu saja, mudah-mudahan pertanyaan saya cukup jelas. Terima kasih.
Ya, makasih banyak Mas Alvarian. Mungkin lanjut dulu ya, kita pool 3 pertanyaan. Selanjutnya Mas Fikri, silakan Mas. Ya, eh, terima kasih Mas Darendra, Mas Lutfi, Mas Yudis, Wiknyo, Bapak Ibu semuanya atas kesempatannya. Mungkin ini Mas Darendra ya, Mas Lutfi. Eh, Kalau ngelihat ya perkembangan yang ada di Indonesia saat ini dan juga bagaimana keaktifan salah satu WAG. Sorry, video dong biar saya tahu wajahnya nih, Siap, Mak. siap, Pak Edi. Izin Pak. Ya, sudah kelihatan ya Pak ya. Ya, saya lanjut ya. Jadi kalau salah satu WAG yang kita punya gitu ya, Mas Darendra, Mas Lutfi juga salah satu anggota di dalamnya diskusi isu gitu kan. Kita ngeliat teman-teman itu aktif sekali menyampaikan gagasan pendapat. Dan saya kebayangnya bagaimana gagasan-gagasan pendapat itu, opini-opini itu kita wadahi gitu. Nah, ini juga masuk lagi ke poin tadi, ada banyak sekali tempat-tempat bisa difasilitasi, baik itu medium, eh, baik lagi misalkan nanti masuk ke kolom Kompas dan lain sebagainya. Saya mau tanya misalkan kita gunakan platform kita nih, misalkan Alstar nih sebagai wadah misalkan kita seleksi tulisan-tulisan terbaik setiap bulannya atau setiap 2 minggu sekali dengan tema-tema khusus. Itu apa-apa hal-hal yang kita perlu persiapkan itu dan juga berkenan nanti misalkan sebagai yang redaksi yang menilai gitu ya Mas Darendra, Mas Lutfi dan juga Pak Edi ini nantinya kan sebagai pembina kita juga nih di WAG diskusi Pak Edi selalu aktif sekali menyimak dan juga menyampaikan tips-tips kepada kami itu apakah bisa gitu ya. Sehingga nanti apa namanya teman-teman di Bappenas kan mungkin malu gitu ya bukan malu ya apa namanya eh, mulai untuk mengupload di level yang lebih tinggi lagi itu kan mungkin butuh kesempatan yang dibuka gitu di level yang lebih kecil di tingkat Bappenas itu sendiri. Jadi kita coba jika memang itu bisa memungkinkan kita akan coba buatkan platformnya atau wadahnya. Mungkin itu sih Mas Yudis. Saya kembalikan. Makasih. Izin Pak Edi, Pak Pembina. Siap, Mas Fikri. Lanjut Pak Edi, silakan Pak Edi. Aduh, terima kasih ini saya double zoom ini apa yang Sulawesi Barat, tapi saya korbankan sana dulu karena sudah waktu Sulber udah mau berbuka soalnya. Terima kasih Mas moderator dan teman-teman semua. Salam kenal lagi. Saya sangat senang melihat gairah dari adik-adik semua, dari mas-mas semua ya. Cuma mungkin saya nggak ada pertanyaan khusus, cuma ingin share saja sedikit pengalaman. Nanti kalau mau timba lebih dalam, banyak waktu, nanti kita cari sesi khusus gitu. Intinya kalau saya dulu menulis itu, pertama, ya kita harus nulis itulah ya. Tadi disebutkan hidup itu harus berkarya, salah satunya menulis ya. Yang lain kan melukis, mencipta lagu, dan membuat buku ya, kira-kira begitu. Kalau tidak, kita akan hilang dari sejarah, kasarnya begitu. Yang kedua adalah saya pikir juga taktik kita itu saya bagi-bagi. Kalau yang agak kritiknya agak bebas saya masukin ke forum. Kalau yang political ekonomi sama ilmiah dan populer saya masukin pasti ke Jakarta Post gitu ya. Kalau IT yang kira-kira itu saya masukin ke Kompas dan lain-lain merata istilahnya ada di Warta Ekonomi dan lain-lain. Tapi tentu saja topiknya itu tergantung kita ya. Kalau kita pertama tentu kita fokuskan satu dua sektor atau yang kesukaan kita. Tapi kemudian bertahap boleh saja melebar karena itu memperkaya kita. Tapi yang poin paling penting saya sampaikan tadi adalah di antara teman-teman di kantor itu saling berbagi tulisan dan sekarang kan sudah medianya sudah banyak ya. Nah pengalaman saya dulu sama satu direktorat dengan Pak Hanan, ketika Pak Hanan malas-malasan, saya bikin tulis masuk di Jakarta Post, saya print, saya taruh di mejanya. Begitu juga Pak Hanan juga ada masuk tulisannya di share ke saya. Jadi saling ngompori kira-kira begitu. Nah yang kedua juga dulu ya, maaf itu ada Pak Sredi Suasono, Pak Giangi, itu kita berbagi tulisan. Kita mulai, misalnya Mas nanti itu print out aja kalau sudah masuk di Kompas yang agak berbobot lah ya. Kirim aja ke staf ahli, ke menteri ya. Kalau diterima syukur ya enggak apa-apa. Nah, taktik ini saya jalankan dan berjawab dengan Pak Sredi Suasono, dengan Pak Giangi. Jadi tulisan beliau kalau ada print out kirim ke saya di print khusus itu sangat senang kita menerima. Pak Sri Edi juga begitu. Saya juga demikian sebaliknya. Nah, ada kasus menarik dulu ketika itu saya
Dan sebelum Pak Kwik jadi menteri, saya udah bertukar-tukar tulisan juga dengan beliau. Nah, ketika di zaman Pak Kwik itu ada tulisan muncul. Situ cari di Kompas atau di Sinar Harapan atau di Pembaruan ya. Judulnya setelah saya bikin aslinya adalah KKN 3, KKG 0. Jadi kayak main bola gitu ya. Korupsi, kolusi dan nepotisme lawan Kwik Kiangi itu 3-0. Tapi oleh media diganti oleh redaktur, Kwik bertindaklah dari kantor sendiri. Nah, itu tulisan saya mengkritik ketika ketiga teman kita dulu masuk penjara ya, gara-gara ada loan Bank Dunia atau grant yang salah prosedural kira-kira begitu. Nah, poin saya adalah jadi yang saya ringkas saja karena kesempatannya terbatas. Tulis apa saja yang Anda suka. Itu tadi panduannya sudah ada dikasih Ranendra dan Lutfi tadi ya. Ada pembukaan, ada batang tubuhnya, ada dokumen pendukung sama penutup, kira-kira begitu ya. Nah, ini akan diasah terus saja. Nanti style itu Anda itu akan muncul sendiri dan akan punya istilahnya apa ya, fans sendiri, kira-kira begitu. Nah, jadi sementara mungkin saya nggak banyak-banyak dulu hari ini, tapi intinya adalah tulis saja dan jangan takut juga, Bismillah. Justru kadang-kadang karena kita niatnya baik, itu akan orang ada melihat. Poin saya begini, saya dulu ada deputi kita di Menko, kemudian karena dia tahu style tulisan saya, beliau yang menarik saya ke sana. Kalau saya terus di Bappenas itu mungkin masih lama karena saingan banyak yang PhD dan lain-lain, saya hanya master kan. Tapi intinya adalah jangan takut dari 10 orang tidak menyukai kita, kalau ada satu orang yang menyukai itu sudah bagus begitu ya. Dan ternyata yang satu itu yang menarik kita ke atas. Kira-kira begitu tuh poin saya. Jadi mungkin saya nggak terstruktur karena hari ini sambil double zoom. Intinya pertama tulis saja apapun yang Anda suka dan bisa bertahap di blog sendiri, kemudian juga bisa di Facebook sendiri, bisa di Only Me dulu kalau yakin ini biar minta tanggapan orang. Saya sering juga itu saya posting yang agak panas gitu, kalau ditanggapinya agak negatif kan bisa kita kita kunci untuk kita saja begitu ya. Jadi menarik kok bermain-main di media ini dan juga insya Allah kan kalau dari Jakarta Post, Kompas, honornya lumayan juga buat nambah-nambah apalagi di zaman efisiensi. Nah mungkin ini bisa dijadikan untuk tambahan amunisi kita juga. Kalau sekarang media kan banyak sekali ya. Ada yang memang bayarnya thank you saja, tapi tetap masih ada yang dapat honor lelah lah begitu. Sementara itu dulu, terima kasih. Mohon maaf kalau saya terlalu lama, tapi intinya saya senang sekali. Silakan siapapun nanti di ruangan saya terbuka kalau mau bertemu, diskusi, mau cara menulis. Kalau malu bertanya di forum gitu ya, silakan main ke ruang saya. Terima kasih itu dulu sementara. Mohon maaf kalau tidak terstruktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Edi Sadria nih, banyak banget apa namanya share-share pengalamannya begitu ya. Mungkin bisa ditanggapi terkait tadi ada dua pertanyaan ya. Yang pertanyaan pertama itu dari Mas Alvarian ya. Tadi bahwa memang sekarang ini realitas politik semakin tidak menentu begitu. Dan bagi kita yang berada di institusi sebagai apa namanya ya, pengambil kebijakan, kira-kira eh, dalam dalam penulisan kita harusnya seperti apa sih begitu ya? Apakah kita memang nanti menulis dalam rangka memperluas pengetahuan begitu ya, atau kita menghadirkan alternatif pandangan baru begitu ya? Lalu yang kedua dari Mas Fikri tadi eh, bertanya begitu ya, kalau misalkan nih kita mau membuat suatu wadah begitu ya untuk bisa menyaring tulisan-tulisan misalkan. Nah, kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan begitu ya agar wadah ini nanti bisa betul-betul menjadi wadah yang baik begitu ya bagi eh, kita yang ada, terutama yang ada di Bappenas. Mungkin itu yang dua pertanyaan tadi bisa ditanggapi. Yang pertama dari Mas Darendra ya. Oke, siap. Ya, makasih Mas Alvarian Swikri, Pak Edi Satria. Em, ya, yang pertama dari Mas Alvarian tadi, kalau saya sih melihatnya gini, kita nulis itu baik di media maupun di tempat lain, itu nggak harus selalu kritik kok.
tapi juga nggak harus selalu mendukung. Kalau mendukung terus-terusan namanya buzzer. Tapi kalau kritik terus-terusan namanya hater ya katanya gitu ya. Tapi nggak masalah, wong apa kita punya pendapat kan, prinsipnya itu tadi. Eh, Bisa juga bukan kritik, bukan dukungan gitu ya, tapi ngelengkapi gitu. Saya biasanya kalau pengen aman pilih ini ya, pilih melengkapi. Kalau mendukung nanti dicap buzzer, kalau ngeritik dituduh hater, ya mending kita melengkapi aja. Meskipun sebenarnya ya apa di dalamnya kita bisa itu tadi jurnalisme kepiting, bisa njibit, bisa nyubit, bisa apa mendukung juga nggak masalah gitu. Dan saya lagi ingat-ingat tadi sambil browsing. Sebenarnya katanya memang kita apa democratic landslide, demokrasi backsliding. Tapi saya lihat dibandingkan zaman Orde Baru kok kayaknya nggak ada media yang dibredel. Berarti moga-moga sih cuaca kebebasan kita masih oke gitu kan. Terlepas ada kekhawatiran ya saya maklum juga sih kalau memang kita harus hati-hati itu tadi ya. Tapi kalau ditimbang itu tadi ya, apa kita segawat itu kayaknya nggak ada deh pemberedelan media atau yang terakhir kasus ITE tadi terkait ini ya saya nggak ngelihat. Kalau Mas Fungki itu tadi kan lebih kepada pembinaan disiplin internal gitu ya. Ya memang itu sebenarnya apa bisa dihindari sebenarnya atau kalau mau di apa diulas gitu ya di debat itu. Tapi sepertinya secara umum saya lagi nyari itu apa gawat sih sebenarnya sepertinya enggak ya. Cuma itu tadi kalau memang pengen berhati-hati kritik dukung ngelengkapi ini oke sih sebenarnya kita nambah kita ini dalamnya boleh kelak-kelak ya biasalah kita ngomong enak-enak dulu tapi di belakangnya bisa sedikit mencubit itu. Terus Mas Fikri tadi idenya brilian cemerlang lah apa namanya kalau memang mau itu cuma ya ini memang harus komitmen ya yang apa namanya kita sudah memulai itu untuk yang jurnal ini masih ada di Zoom nih apa tim pengurus jurnal JISDEP, JPP, BWP, Pak Johan, Pak Leknya juga Pak Kapus ini apa sudah menginisiasi dan itu sudah berjalan dengan baik. Memang tantangannya adalah reviewer ini kan kerja pro bono gitu ya. Ya termasuk yang jurnal tadi itu kan jadi kadang-kadang reviewnya masih berapa bulan lagi atau kok kayaknya nggak direview cuma di klik-klik doang gitu. Jadi ya gitu. Tapi ya itu memang ini sih kalau kita punya semangat insya Allah semuanya oke. Terus juga kalau memang pengen pendapat yang lebih canggih lagi ya tadi saya sudah sampaikan ya kita punya apa lingkungan seperti ini diskusi-diskusi kita bisa secara informal ketemu Pak Edi di lantai 15 terus ngobrol Pak ini tulisan saya oke apa enggak atau saya lagi kepikiran kemarin sih, belum belum saya praktekkan. Katanya AI itu sekarang bisa jadi sparring partner. Katanya ya, yang canggih-canggih kayak DeepSeek gitu-gitu. Ya moga-moga sih, saya nggak tahu juga apa hasilnya seperti apa gitu. Misalnya di prompt role-nya AI, kamu adalah redaktur Kompas gitu ya. Tolong cek apakah ini sangat layak dimuat. Itu kalau pengen dimuat tulisan saya perbaikannya seperti apa gitu kan. Bisa juga eh, ChatGPT, tolong Anda adalah Pak Katib Basri, Pak Dede. Tolong tulisan saya dikonversi seperti gaya tulisan beliau, gitu ya, misalnya di prompt kayak gitu, gitu. Kan itu mungkin ya, mungkin mungkin oke juga. Itu jadi ada mitra sparring partnernya bisa nambah. Terakhir Pak Edi, makasih banyak Pak apa tipsnya, kiat-kiatnya, nasihatnya. Tadi saya langsung Google nemu artikelnya Pak Edi, terus saya kagum lah Pak Edi ini PAU yang kayaknya paling kritis di WA Group ya. Banyak WA Group Pak Edi masih peduli dengan isu-isu sosial, isu-isu kekinian gitu ya, seleksi ASN yang terkatung-katung dan seterusnya di baik di IG maupun di tulisan nih luar biasa. Moga-moga kami bisa mengikuti apa yang dikerjakan oleh Pak Edi. Gitu, makasih Mas. Ya, makasih banyak Mas Darendra. Mungkin Mas Lutfi mau menambahkan, Mas. Sebenarnya udah semuanya sih saya tadi nyimak juga jawabannya Mas Darendra itu udah sabu bersih sih semuanya memang sudah seperti itu dan sepakat yang tadi terkait dengan tidak harus berlawanan atau mendukung tapi juga melengkapi dan itu juga yang mungkin saya praktekin kemarin sih gitu waktu pas di tulisan pertama saya di Kompas itu ya sebetulnya kan
nyindir sih sebetulnya isinya, cuman nggak secara frontal melawan ataupun mendukung gitu kan, tapi ya udah mengelaborasi bahwa ini loh faktanya gitu. Jadinya lebih kayak tadi ya, karena ya udah melengkapi gitu. Mungkin itu yang mungkin saya juga baru sadar bahwa oh iya gitu. Eh, Cuman ya tadi kalau misalnya terkait batasannya seperti apa, jujur waktu pas saya IKN juga nggak tahu sih, kalau saya pribadi dilematis banget gitu ya. Banyak banget yang sebetulnya saya pengen apa, kegelisahan yang pengen saya tuliskan gitu ya ke media. Cuman ya tadi saya nggak, maksudnya itu adalah area yang abu-abu sih kalau kalau buat saya sendiri gitu ya. Maksudnya saya nggak tahu ini rahasia atau enggak. Terus ya udah, jadi saya memutuskan untuk jadinya kala itu saya nggak nggak memberanikan diri gitu ya, belum belum cukup berani untuk merilis tulisan gitu terkait itu gitu. Mungkin kalau karena sekarang saya udah dengar juga gitu tips triknya tadi dari Pak Edi, dari Mas Daren gitu, mungkin ya tadi gitu lebih ke mengatur tekniknya sih gitu, gimana eh, misalnya tadi informasi-informasi yang kita dapat itu bukan dari misalnya rapat-rapat yang sifatnya misalnya confidential, atau misalnya hal-hal yang sudah dipublik terus kita tanggapi, kan itu hak dong gitu, maksudnya hak kita sebagai warga ya gitu, bahwa ya kita juga menulis itu kan karena memang infonya sudah dipublik. Misalnya kayak tadi Mas Bianco gitu ya mau mengkritik soal Danantara gitu, selama itu bukan misalnya rapat Bappenas dengan Kemenko apa dengan apa tentang Danantara terus dirilis gitu kan, itu sebenarnya aman-aman aja harusnya gitu. Kalau misalnya kita memang istilahnya mengopinikan, oh pendapat saya tentang Danantara ini nih gitu, dengan analisis misalnya dukungan analisis kita seperti apa gitu, bukan yang memang merilis hasil rapat yang sifatnya rahasia gitu. Itu sih mungkin ya tadi batasannya mungkin ya saya juga sekarang baru dapat juga sih, maksudnya kayak ternyata ya pinter-pinter kita mengatur teknik menulisnya sih gitu. Dan untuk mendapat formula itu ya jadi harus sering-sering baca dan sering-sering latihan nulis juga gitu sih mungkin. Kalau yang tadi yang dari Mas Fikri, em, sebetulnya kalau misalnya tadi ya pendapat opini, mungkin tadi sih saya mungkin setuju sama idenya Pak Edi gitu ya. Lebih ke bertukar tulisan sih mungkin, maksudnya bukan yang saling mereview kita sebagai seolah-olah sebagai redaksi atau gimana gitu, tapi kalau misalnya emang mau minta feedback gitu itu aman-aman aja gitu, tapi submitnya tetap submit ke media aja gitu sih kalau menurut saya ya gitu. Karena mungkin kalau misalnya tadi dengan kita sharing draft gitu ya, saling kasih masukan, itu nggak masalah sih gitu. Jadi maksudnya bisa bisa saling support lah gitu. Kalau misalnya emang mau ngirim tulisan atau misalnya setelah publish baru di share juga, itu juga nggak apa-apa gitu. Cuman setuju banget kalau misalnya emang mau istilahnya menginkubasi gitu ya penulis-penulis mudanya Bappenas gitu. Saya mendukung sih gitu kalau misalnya ada upaya untuk itu aja mungkin Mas Judis. Dan tadi dari Pak Edi saya juga tercerahkan banget Pak, kalau misalnya dulu sempat ada iklim yang seperti itu di Bappenas gitu ya, penulisannya. Mungkin itu aja. Siap, makasih banyak. Selanjutnya nih ada kami persilakan ke Pak Hanan. Kita mau ada sharing-sharing cerita-cerita terkait dengan penulisan. Silakan Pak Hanan. Udah keburu jalan dengan yang Pak Anan, udah keburu lari jangan-jangan. Pak Hanan masih di mute, Pak Hanan. Sorry, ya, Oh. ya, ya. Oh iya, Ya mungkin ini anak-anak muda sekarang itu nggak kenal saya. Jadi Wes, hanya ini terkenal Pak. tahunya kan saya tuh ikut di grup lari, di adventures, terus masih juara tingkat, Pimpong. nggak nggak diganti-ganti gitu ya. Ya. Tapi saya pernah juga nulis sih dulu. Ya terakhir kemarin setahun di Kompas saya mungkin nulis ada 3 kali. Ya. Tapi ke saya sebetulnya juga ya saya sibuk ngurusin yang namanya JPP, itu Jurnal Perencanaan Pembangunan, dan BWP itu. Pinknya sih cepat-cepat ada yang ganti gitu, itu udah lama, dan itu ya tulisannya memang bukan tulisan opini ya, tulisannya agak sedikit lebih panjang gitu. Panjang itu ya
policy paper gitu. Saya kira cukup banyak juga teman-teman yang nulis di situ dan banyak yang bagus-bagus ya. Oke. Mungkin saya sedikit cerita karena kita ini juga selain apanya beda-beda gitu. Mungkin ada yang baru mulai, ada yang memang advance gitu. Terus kemudian juga dari generasi kan beda ya, generasi yang sekarang ini dengan yang dulu. Dulu saya tuh kan masuk ke Bappenas zaman susah. Jadi sebetulnya saya dulu nulis itu karena terpaksa gitu. Saya nulis dan kebetulan waktu itu alamnya itu agak bagus buat penulis ya, penulis. Jadi saya masuk di Bappenas, saya kemudian karena gajinya kecil sekali waktu itu, mungkin sekarang mungkin lebih baik ya. Ya saya nulis solusinar pembaruan, ada Jawa Pos, itu ada apa yang macam-macam. Itu zaman ketika tadi Pak Mas Rendra bilang itu bisa hidup dari nulis gitu. Jadi lumayan, dapatnya wesel gitu. Itu masih wesel itu. Baru kemudian Kompas itu masih ngirimnya pakai pemberitahuan kalau silakan ngambil ada cek juga gitu. Terus kemudian apa ya? Eh, Berkembang lebih pesat itu ketika dulu kan nggak ada yang namanya fungsional perencana ya. Nah, ketika ada fungsional perencana itu jadi lebih sering nulis gitu. Lebih sering karena ada kreditnya ya. Selain ada cum, ada kam. Kam itu income gitu. Dan income-nya bagus dulu itu. Tadi Mas Dada bilang Jakarta Post 585.000. Kayaknya dulu saya terimanya lebih banyak deh. Dolar nih. US dolar misalnya kayak gitu ya. Oke, itu periode periode setelah tahun 2000 gitu. Jadi yang namanya apa itu menciptakan iklim apa itu soal perencanaan. Saya termasuk pertama-pertama orang yang pertama-tama oh saya masuk fungsional ya deh gitu ya. Jadi saya bisa juga ikut menyalurkan nafsu ya untuk nulis kadang-kadang nulis apa aja gitu. Tapi ya kemudian itu apa ya terwujud dalam berbagai macam tulisan kemudian. Nah, opini ini memang cuma tulisan 700-800 kata, 1000 kata lah gitu. Tapi ini juga sebetulnya cara yang bagus untuk merangkum, tapi bisa juga cara yang bagus untuk memulai gitu. Saya gunakan dua-duanya. Kalau saya sudah menulis policy paper yang panjang, capek 30-an halaman, itu terus kita bikinkan policy brief ya, itu yang dua halaman, 3 halaman, 4 halaman. Itu kemudian gampang banget bikin yang namanya opini. Kita kita submit ke mana-mana. Tapi juga bisa jadi ide. Jadi tidak harus kritik. Tulisan tuh nggak harus kritik. Ide-ide juga boleh. Gitu. Dan nggak harus keras. Nah, ide-ide itu dari situ kemudian kita bisa develop terus sampai 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 akhirnya bisa jadi buku gitu ya setelah berjilid-jilid. Nah, apakah itu rewarding? Saya nggak tahu. Generasi teman-teman ini mungkin ya itu ya susah ya. Itu kadang-kadang kayak dangdut gitu. Ya kalau kita suka ya iklimnya sedang nggak bagus ya, ya kita lakukan gitu kan. Tapi kalau iklimnya bagus ya alhamdulillah. Eh, saya nggak pernah belajar bagaimana menulis. Kalau Pak Darren tadi sangat bagus kan, terorganisir rapi gitu. Jadi saya sebetulnya juga zaman saya dulu kan zaman susah mau cari buku aja nggak tahu apa ada atau enggak gitu. Buku tentang menulis sampai gitu ya zaman itu ya. Nah, saya satu-satunya saya belajar bagaimana menulis opet opinion editorial ya. Itu saya ikutnya langsung ketika saya di Harvard. Jadi ada workshop tentang penulisan opet itu ada wartawan-wartawan dari Financial Times, dari Jakarta Globe dan sebagainya. Baru saya sadar tuh, ternyata saya melakukan kemarin tuh langkah-langkah saya tempuh itu yang saya, tanpa ini ya, hanya common sense ternyata benar gitu. Ya. Tapi ini saya kira juga penting ya. Jadi langkah yang saya lakukan itu adalah yang kemudian saya ajarkan sebenarnya nggak ada teori tentang menulis itu yang sangat akademik gitu. Yang benar itu adalah kamu harus nulis, nulis, nulis dan nulis itu aja. Jadi
Dan tulisan kita itu dibaca orang gitu. Di apa sebelum kita ini di proof. Nah, dulu saya misalnya menggunakan Mbak Mira itu ya. Mbak Mira tuh rapi kayak Mas Reza. Nah, sekarang dia mungkin sekjen sekjen ya. Itu untuk cek. Mbak tolong Mbak ini saya mungkin ya itu belum ada apa ya, saya nggak terlalu percaya sama apa spell checker atau apa gitu kan itu. Nah gitu, jadi selalu kita, dan dia tiba-tiba pasti dia ngasih keluar ada insight yang lain gitu. Oh iya ya, saya bertindak sebagai proofreader itu buat saya kayak dulu Pungki, apa Dadang ya, tahu ke Dadang ya, Eko gitu kan. Nah, itu bagian saya, itu seneng saya kalau saya bagian ngorek-ngorek, seneng dia dari tapi dia berkali-kali kadang-kadang bandel, oh ini belum belum. Nah, jadi proses ini memang proses yang nggak bisa sekali jadi gitu ya. Sampai sekarang pun saya kalau nulis masih belepotan kok gitu. Itu apa lagi ya? Eh, iya, pilihan media tadi juga itu penting yang ngenali ya. Cuman kan saban media itu punya karakter sendiri-sendiri ya. Kan nulis di Kompas itu berbeda dengan nulis Jakarta Post, berbeda dengan misalnya dulu Pak Jawa Post, Suara. Itu tinggal lihat apanya, lihat contoh-contoh. Jakarta Post itu nulis jauh lebih gampang. Ini penting daripada nulis di Kompas gitu. Tadi saya punya tulisan Jakarta Post nggak tahu saya berapa, kalau 70-an mungkin ada kali ya. Terus saban ini udah kirim gitu. Karena apa? Karena dia persaingannya rendah ya. Persaingannya hanya cuma cukup kamu punya bahasa Inggris yang baik gitu aja. Tapi kalau di Kompas itu nggak tahu ya, sehari itu bisa berapa ratus gitu yang, jadi ya udah lebih mungkin saya dulu nggak menulis banyak di Kompas karena lebih sering menerima surat maaf kami nggak punya ruangan untuk itu untuk itu yang bikin sebel gitu. Tapi ya kayak poles lagi di terjemahkan, nah menerjemahkan kayak gitu. Nah itu sekarang kan gampang sekarang itu ya, ada mesin-mesin itu dibantu itu. Tapi mesin-mesin itu ya tetap saja dia tidak bisa menggantikan penuh ya. Membantu boleh memeriksa grammar dan sebagainya. Itu ya manfaatkan juga. Tapi yang saya pikir tetap saja unsur apa, struggling berjuang gitu, itu tetap. Saya sekarang sedang berjuang untuk belajar haiku, tau nggak haiku? Nah, tapi enggak, jadi saya enggak akan lanjutkan, capek ya. Misalnya, tapi saya nulis misalnya bentuk-bentuk tulisan yang lain, misalnya novel. Ya, selamatlah. Mudah-mudahan nanti kita. Oh ya, satu lagi. Kita sekarang mungkin punya iklim yang bagus karena istrinya Pak Menteri ini saya kenal kebetulan. Itu adalah Bu. Oh, redaksi Kompas ya. Ya. Iya, dulu di Kompas ya. Oh, itu. Iya. Nunu. Oh, Nino Nino Pambudi. Pambudi itu adalah redaktur Kompas, yang Kompas sangat tajam gitu ya. Jadi pernah saya beberapa kali diajak gitu. Jadi saya pikir ya, kalian sih oke. Saya sudah punya beberapa masukan saya, tapi tidak dalam bentuk opini ya, beberapa story itu. Ya oke saja, nggak usah khawatir. Dulu Pak Pungki dulu tuh kebetulan saya nggak di kantor itu kan waktu itu ya. Kalau saya di kantor saya akan defense dia bisa-bisa tuh. Saya nggak tetap sekarang saya udah tua jadi. Oke gitu aja ya ceritanya. Ya, sharing sedikit. Izin dari saya sedikit lagi ya. Apa ada pertanyaan atau gimana? Enggak, saya mau share sama teman-teman adik-adik. Oh, ini iya. Ya. Siap, silakan Pak. Ini tadi karena Pak Hanan mengangkat, jadi saya ingat banget. Saya itu memang Pak Hanan benar, kalau dari Jakarta Post tuh tutup mata tuh asal kita udah bikin sesuai standar kita udah pasti masuk. Nggak pernah ditolak, alhamdulillah Jakarta Post. Tapi kalau Kompas memang berkali-kali ditolak juga. Nah, caranya sekarang di Kompas, strateginya adalah kita misalnya fokus bidang apa. Saya waktu itu IT.
Jadi ketika saya tahu ada Ya. pertemuan apa, ada diskusi apa, IT nasional. Nah, ada Rene Patiwardana gitulah namanya. Dia mengasuh meja apa rubrik rubrik ICT, rubrik TIK. Nah, dia pasti punya halaman khusus, satu halaman, dua halaman, atau beberapa. Nah, butuh tulisan. Nah, jadi maksud saya, kalau mas-mas, adik-adik semua itu punya Oke. spesialisasi yang difokuskan, nanti dilihat di forum internasional atau forum nasional diskusi apa. Nah, ngobrol-ngobrol sama si wartawan yang mengasuh rubrik itu, kasih tulisan yang terbaik Anda. Nah, kalau Anda sudah bisa nembus pegang satu orang itu tiap minggu dia akan nyari, bukan kita yang nyari, ngasih apa, kita yang sibuknya ngasih tulisan, mereka yang nyari. Pak Edi, minggu depan saya topiknya ini, tolong ini. Nah, dan begitu seterusnya. Akhirnya masuklah di Kompas tulisan yang terkait dengan IT dan beberapa sosial juga sih. Itu saja dari saya. Jadi intinya kalau ada seminar, kan itu banyak sekali teman-teman datang kan. Nah, ada wartawan biasanya, itu dijadikan teman. Jadi loncatan ke sana. Itu saja dulu mungkin dari saya karena mungkin udah mengabuburit ya. Terima kasih. Mumpung ingat Pak Hanan menyentuh itu tadi. Makasih, mohon maaf apa jump in di tengah-tengah. Siap, makasih banyak nih Pak Edi, Pak Hanan. Eh, saya yakin ini teman-teman juga sebenarnya masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan atau pengen diskusi begitu ya. Namun karena waktunya ini sebentar lagi buka puasa begitu, jadi kita belum bisa nih buka banyak-banyak. Tapi harapannya nanti ke depan kita bisa adakan nih apa namanya forum-forum seperti ini lagi ya, kelas-kelas seperti ini lagi, walau mungkin bisa daring atau luring atau apapun itu nanti kita bisa join lagi. Makasih Pak Busbin kalau masih ada, Pak Wigno sudah memfasilitasi terkait dengan acara di hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita tutup, mungkin kita bisa foto bersama ya, kita on cam masing-masing, Bapak Ibu, kita dokumentasikan acara kita di hari ini begitu dengan foto bersama. Oke, kita tunggu ya. On cam semua, Bapak Ibu. Apa? Udah. Oke. Saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Saya hitung lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya di forum terkait dengan kelas produktif penulisan opini kebijakan yang bertema nulis opini bikin perubahan di sore hari ini. Eh, Mungkin ada closing statement ya sebelum kita menutup. Pertama mungkin dari Mas Lutfi, yang kedua dari Mas Darendra. Silakan. Ya, mungkin kalau dari saya terima kasih banyak All Star, Mas Yudis, Pak Wigno yang sudah memfasilitasi. Dan ya pesannya jangan takut menulis dan beropini. Kalau misalnya mau mulai membiasakan diri, mulailah menulis tanpa menghapus gitu. Jadinya itu sih itu work sih buat saya. Jadi eh, nggak usah ragu, nggak usah takut, nulis dulu aja. Nanti baru baca belakangan, review belakangan gitu aja sih. Mungkin penutup dari saya Mas Yunis. Terima kasih. Eh, Mas Darendra silakan. Ya, makasih. Mungkin ada beberapa hal yang bisa saya tambahkan. Sebenarnya ini dari teman-teman yang lain di forum penulisan ya. Salah satunya Mas Husni Rohman juga penulis produktif. Kalau beliau biasanya menyampaikan ide harus ditangkap secepatnya. Jadi kadang-kadang kita baru kepikiran, oh ini harus ditulis, ini menarik untuk ditulis, ini penting untuk ditulis pas kita lagi di kamar mandi atau lagi di tempat-tempat di kendaraan gitu. Minimal kita taruh di notepad, notepad di handphone atau ngechat sendiri, ngechat temen itu lumayan itu untuk men-trigger kita supaya idenya nggak putus. Terus tadi mungkin moga-moga ide-ide yang terinventarisir dari pertemuan ini ya tadi dari Mas Fikri, dari Bapak Ibu, teman-teman juga banyak sekali. Mungkin bisa segera kita catat dan moga-moga bisa terrealisasi.
Misalnya tadi yang terakhir Pak Edi sampaikan kayaknya kenal dengan wartawan penting juga nih. Apa forum interaksi dengan wartawan gitu supaya kita bisa apa ya istilahnya tahu apa sih yang diinginkan, gaya-gaya apa yang menarik gitu ya. Terus moga-moga kita bisa berlanjut di forum yang sejenis dengan ya Pak Hanan yang memberikan materi atau Bapak Ibu yang lain, Pak Edi, Bapak Ibu yang mungkin masih penting kita gali tacit knowledge-nya ya, pengalaman-pengalamannya. Dan juga tadi di awal kami sampaikan mungkin penting juga kita penulisan yang akademik ya, yang jurnal ilmiah, karena kita sudah punya wahananya tadi Pak eh, Hanan sampaikan kita punya JPP, BWP, GSDEP, dan seterusnya. Ya, itu aja Mas. Makasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak atas closing statement yang diberikan Mas Lutfi, Mas Darendra. Mungkin terakhir saya undang Pak Wignyo ya untuk bisa memberikan. Oh, Pak Wignyo, apakah masih ada? Sudah live ya? Oke, baik. Kalau begitu, kami haturkan terima kasih banyak. Pertama kepada para narasumber, Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi di acara kita pada sore hari ini. Eh, Kami nantikan nanti, insya Allah kalau memang diberikan kesempatan, mungkin kita bisa apa namanya menyelenggarakan forum-forum seperti ini lagi begitu ya. Dan ini juga ada titipan nih dari All Star bahwa di bulan Ramadan ini memang kami mengadakan beberapa kegiatan begitu ya. Kemarin kami sempat mengadakan terkait dengan kegiatan beasiswa, lalu sekarang adalah terkait dengan penulisan opini kebijakan. Minggu depan kita akan mengadakan terkait dengan public speaking. Nah, ini Bapak Ibu kalau misalkan ada yang tertarik dengan untuk apa namanya memperdalam public speaking bisa nanti join di hari Rabu, insya Allah kita akan adakan secara luring di Bappenas. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Eh, Apabila ada kurang-kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga. Sukses semua. Yuk. Terima kasih Waalaikumsalam. Bapak Ya, dan Ibu semuanya. terima kasih. Terima Hendra, kasih Yuk, Bapak yuk, Ibu Pak Mas Edi, Lutfi. semua. Pak Hanan. Sama-sama. Terima Makasih. kasih Asik, Pak. Yuk, mari. Mas Rendra, Mas Lutfi, Pak Hanan, Yuk, Pak mari. Edi, Bapak Ibu Ya, Mbak. semuanya. Ditunggu tulisannya semua. Saya kirim ya. Kirimnya kemana? Ya. Apa Pak? Kirimnya ke Itu Pak. yang nunggu siapa dan dikirim kemana tuh? Maksudnya ditunggu tulisan-tulisan selanjutnya Pak. Ya. Oh, oke, oke. Baru selesai Ya. nih. Oke. Saya yang ringan-ringan aja dulu, belum mau yang berat-berat ini, masih yang Boleh ringan-ringan. Pak, Ya, boleh Pak. oke. Terima Siap. kasih. Ya. Terima Terima kasih kasih Bapak Bapak Ibu. Ibu.